for you now. Atlantis, under the sea, under the Ya, selamat malam. Sebagai salah satu pemimpin di daerah ini, saya mau memprotes tentang satu daerah yang menurut saya pembangunannya itu kurang. Daerah apa itu, Pak? Daerah Kota Bandung. Saya tuh nggak suka sekali dengan Kota Bandung. Kenapa? Karena setiap kali saya ke Kota Bandung, itu selalu macet kota itu, ya. Jalan dibuat satu arah, ya. Saya dari Jakarta mau ke Bandung, sampai Bandung cuman mau ke satu tempat yang jaraknya dekat aja itu berjam-jam karena harus muter karena dibuatnya satu arah. Bayangkan, seperti apa itu jalan dibuat seperti itu di Kota Bandung? Tapi Pak, jangan begitu Pak. Kota Bandung itu terkenal dengan kota fashion. Kota fashion apaan? Ih, Bapak tahu? Merek Giorgio Armani, Guess, Hugo Boss, itu tuh dibuat di Bandung, Pak. Saya beli palsu semua. Ya, Bapak belinya di distro. Memang di Kota Bandung semuanya adanya distro, ya jelas saya belinya di distro. Ya memang banyak, tapi kalau misalkan yang asli di tempat tertentu, jangan belinya di tempat-tempat yang distro gitu dong. Bapak kan orang terkenal, orang punya duit, masa perginya ke tempat-tempat toko-toko kecil kayak gitu sih, Ya Pak? saya perginya bawa kamu. Yang dibilangin kalau gitu dong, Pak. Makanya terus nih ya, saya lihat ya, ini ada fakta-fakta yang aneh ya. Kota Bandung itu adalah kota 1000 angkot. Kok ya bangga? Kok ya bangga Kota Bandung kota 1000 angkot, 1000 angkot bangga. Di Jakarta itu kota berjuta-juta mobil macet. Kita nggak bangga loh, kita stres macet itu. Itu bagus justru karena masyarakat Bandung itu menggunakan fasilitas yang ada dan karena di sana juga angkotnya nyaman-nyaman, Pak, gitu. Angkot nyaman tuh dari mana angkot nyaman? Saya nggak ngerti angkot nyaman. Terus katanya orang Bandung itu katanya baik hati semua. Itu tidak benar. Orang Bandung itu tidak baik hati semua. Saya nggak percaya. Saya pernah nabrak orang di Bandung, dia marah-marah. Ya iya dong, Pak. Bapak mau kemana aja nabrak orang juga pasti orangnya marah-marah. Ya berarti tidak baik hati semua kalau begitu. Tapi Pak jangan salah. Orang-orang Bandung itu terbukti semuanya cantik-cantik, Pak. Wait, bentar. Bentar. Maaf. Anda Nggak usah tadi pegang-pegang, Pak. mengatakan, Nggak Anda usah mengatakan cantik. orang Bandung semuanya cantik-cantik. Cantik-cantik. Termasuk yang cowok. Ya enggak juga, Pak. Cewek-cewek, Pak. Kalau ada 3 wanita jalan di Bandung, yang 2-nya cantik, yang satunya nggak cantik, itu pasti yang satunya pendatang, Pak. Enak aja kamu. Iya, biasa dari Jakarta loh. Iya, emang. Berarti yang cantik cuma Bandung? Iya. Oh iya, karena Abi mungkin kan Manggolis, 30 perempuan. mungkin karena cantik-cantik itu makanya muncullah yang namanya Taman Jomblo di Kota Bandung. Nah ini saya nggak ngerti tentang Taman Jomblo ya. Bayangkan, ide dari mana seseorang membuat Taman Jomblo. Ini pasti galau ya. Tempat khusus untuk para jomblo Kota Bandung yang kesepian. Merupakan sebuah hasil yang luar biasa, diresmikan tanggal 4 Januari 2000. Taman Jomblo. Taman Jomblo. From all of this thing, Pak. Taman Jomblo keluar idenya. Bapak jangan salah, Pak. Kota Bandung juga berhasil mengalahkan puluhan kota dari seluruh dunia, Pak. Dan menjadi finalis World Smart City Award 2015 yang diadakan di Barcelona beberapa waktu lalu, Bapak. Masih nggak suka sama Kota Bandung? Saya emang nggak suka pokoknya. Aduh, Bapak nih Udah nggak tidak bisa benar berhenti itu kalau pasti. berdebat sama saya. Gini aja deh, Pak. Saya sudah kedatangan tamu yang mau bertemu dengan Bapak. Ya panggil tamunya. Bapak Siapa? Ridwan Kamil. Hah? Apa? Debat silahkan sama beliau. Kita undang, silahkan Bapak Ridwan Kamil, kami undang. Pak Ridwan, apa kabar? Iya, alhamdulillah. Saya tadi baru bicara tentang Bandung tuh luar biasa, Pak. Saya suka sekali itu. Ya, Tadi katanya nggak suka Kota Siapa Bandung. bilang nggak suka? Nggak ada yang bilang nggak Katanya suka. apaan ada Taman Jomblo gitu. Biasa kalau turis ke Bandung begitu. Di belakang suka ngejek, pas di depan suka muji-muji. Jadi love and hate relationship. Silakan, saya izinkan Bapak untuk berdebat langsung dengan wali kota Bandung, Pak Ridwan Kamil. Saya permisi dulu, debat sana. Rasain. Terus ini Silakan Pak, itu Pak, silakan Pak. Nah tadi mah jangan didengar Pak, itu mah salah Pak ya, itu ya. problematika umum. Oh problematika umum. Semua kota yang penduduknya padat, luasnya sempit, selama belum ada transportasi publik seperti MRT, LRT, kemacetan ini menjadi keseharian. Maka di Bandung ini sedang diproses, cuman belum dipanen. Jadi nanti LRT, cable car itu solusi untuk Bandung dalam 2 tahun ke depan. Dalam 2 tahun ke depan. Jadi insya Allah tadi komplain macet itu bisa berkurang, cuman kan mahal. Betul. 11 km 5 triliun. Oh tapi kan pemerintah kita banyak uang ya Pak? Enggak juga. Buktinya saya akan melelang. Tapi poinnya adalah problem itu problem yang menjadi perhatian saya. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita ada solusinya. Oke, tapi saya dengar katanya Kota Bandung itu baru saja berulang tahun, betul ya Pak ya?
Ulang tahun yang alhamdulillah ke-206. Karena kita 206. didirikan 1810 ya. Dan Tuhan kan menciptakan Bandung saat sedang tersenyum. Salah satu produknya sekretaris Bapak tadi kan itu orang Bandung. Iya. Tapi yang saya aneh Pak, kan ada di sana ada mengajak para netizen pengguna internet sosial media untuk menulis kisah paling berkesan mereka saat di Bandung. Nah ini apa tujuannya? Pariwisata kan? Gini ya, kota ini jangan hanya dijadikan sebagai mesin, tempat cari duit, tempat mencari kekayaan, mencari ketenaran, kesejahteraan. Kota itu harus jadi rumah, ya. Rumah itu ada cinta. Jadi kalau kita tidak punya cinta kepada sebuah tempat, kita tuh hanya memerah ekonominya saja. Tapi kalau ada cinta, mau kotanya semeraut, kotanya ribet, kebetahan kita itu datang dari cinta. Maka saya mengajak warga Bandung apa rasa cintanya pada kotanya. Apakah karena pertemuan dengan gadis-gadis Mojang cantiknya, apa taman-tamannya, apa memori-memori bangunan tua. Charlie Chaplin pernah datang ke sana, kota Art Deco nomor 4 sedunia kan. Kotanya sekarang banyak bisa jalan kaki, kakek nenek banyak CLBK di trotoar. Kotanya livable. Livable itu berfungsi. Maka saya bilang kota Bandung itu harus livable, berfungsi, mesin ya, tapi juga lovable. Nah ini yang kota-kota lain jarang. Yang lebih sulit itu membuat kota ini berfungsi, livable atau lovable. Yang pertama akan berdampak pada yang kedua. Kalau kotanya tidak berfungsi, kita hanya ngejar duit gitu ya, cinta itu tidak hadir. Di negara tetangga di ASEAN, saya nggak sebut namanya lah ya, itu ada 40% pengen pindah dari negaranya, padahal negaranya maju kan begitu. Itu contoh kalau kota hanya didesain untuk sisi ekonomi ya, melupakan budaya, jiwa, itu orang juga nggak betah. Maka ada istilah bahasa Inggrisnya, we shape our cities, thereafter the cities shapes us. Kalau kita mendesain kota stres, kota itu akan balik melahirkan generasi yang stres. Jadi ya seperti tujuan, Bapak lah, rada-rada marah-marah dikit. Ini produk dari kotanya juga, kira-kira begitu. Orang Bandung mah nggak ada yang marah-marah, rata-rata senyum semua, happy semua. Karena happiness index kita sekarang sudah 71. 71 artinya bahagia. Tunggu sebentar Pak, Bapak mengatakan happiness index 71 tuh ngitungnya gimana Pak? Ya. BPS itu membuat ukuran, ada 10 ya. Dari keamanan, kenyamanan, faktor keluarga, interaksi sosial. Kalau skornya 0 sampai 25, tidak bahagia. 25-50 kurang bahagia. 50-75 bahagia. Nah Bandung di skor 71. Di skor 71. Survei ya. Survei. Jadi kita ini kota bahagia. Makanya di Bandung, kalau ke Bandung ya, semua orang tuh tersenyum. Loh saya gimana mau tersenyum? Saya datang ke sini aja 2,5 jam. Dari rumah saya padahal dekat, macet. Di mana? Di Jakarta? Iya saya. Jakarta, kan ini bukan di Bandung. Emang Bandung nggak macet Pak? Bandung macet tapi macetnya sedang diobatin. Oh, Jadi macetnya- kayak gini, sekarang lagi macet nih karena ada proyek-proyek perbaikan jalan, flyover, ada skywalk. Jadi untuk hidup sehat kadang-kadang harus makan obat pahit. Betul. Waktu obat pahitnya dimakan kan badan menggigil. Nah Bandung macetnya itu Bandung lagi proses penyembuhan. Penyembuhan. Bukan karena macet gara-gara overdevelopment gitu. Oke. Ya. Jadi di makanya- Bandung orang senyum, yang cemberut paling yang banyak utang aja. atau ditikung teman seperti itu. teman. Makanya saya mau ini sebetulnya saya mau mencalonkan jadi wali kota atau gubernur Jakarta sebenarnya Pak. Ah, cocok. Karena menurut saya kalau kemacetan, saya sering ngomong itu kemacetan Jakarta tuh gampang sebenarnya diatasi. Jadi saya akan membuat sebuah tempat pemantauan untuk para turis Pak. Oh. Jadi para turis datang tuh menikmati kemacetan. Nah itu cuma ada Kalau di. saya solusi macet yang paling keren, bikin lebaran setiap hari. Oh iya, semuanya kosong. Pak Ridwan, ada berita kemarin heboh tentang Pak Ridwan menutup rumah makan yang terkenal karena tidak membayar pajak. Ini kok bisa turun sendiri gitu loh. Gini ya, di Indonesia itu nggak ada orang mau bayar pajak teorinya. Maka orang sering mengelabui kan, penghasilannya 2 ngakunya 1, makannya 5 ngakunya 1. Jadi pajak ini harus di-reinforce. Nah kalau yang datang petugas saya untuk restoran besar, dia sudah 3 bulan, si petugas saya itu dicuekin, dikelabui, bilang kalau gini caranya saya turun sebagai simbol kan, restorannya terkenal. Dan sebagai pemimpin di level kota ya,
Nggak bisa hanya duduk di meja kayak direktur begini. Kota itu bisa beres kalau pemimpin itu 50% minimal banyak di lapangan. Nah ini bagian dari saya menerapkan kepemimpinan di tengah di lapangan. Bener aja, saya pasang menunggak pajak, spanduk merah, 24 jam kemudian dia bayar. Ya, hutangnya itu kurang lebih 300 juta, dia bayar hanya sekitar 6 jutaan. Kan jauh banget kok, jomplang. Kalikan jumlah restorannya, kalikan bertahun-tahun, miliar-miliar Padahal sebenarnya cuma hutangnya 300 juta. Iya. Dan itu pun bukan memotong dari income-nya, ngambil dari pajak namanya apa, pelanggan. Ya. Jadi pelanggan tuh kayak ngenceng loh, makan 100 ribu, 10 ribunya naruh di kenceleng kan. Ini kencengnya diembat juga. Diembat juga, karena Nggak disetor ke kita. udah bayar ya. Padahal kita nggak ngambil profitnya dia, kita cuma ngambil kencelengnya kita. Tapi kebiasaan karena begitu jelek, jadi akhirnya mereka nggak mau bayar. Nah akhirnya saya lawan, akhirnya bayar. Akhirnya bayar. Dan jadi pelajaran kan. Jadi yang lain juga semuanya begitu. Pak, Bapak nggak punya rencana jadi gubernur gitu, Pak? Gubernur tuh negara provinsi mana dulu? Nggak, mana saja lah. Gini ya, saya wali kota 2 tahun lagi. Kalau selesai 2018 berarti saya sudah menunaikan janji saya di wali kota Bandung. Nah setelah itu kita lihat apakah di Jawa Barat atau di mana, bukan hal yang tidak mungkin. Tapi ini gimana masyarakat aja. Kalau di Jakarta mau? Kan udah memutuskan tidak. Karena Indonesia kan tidak hanya Jakarta. Nah, nanti. Ya suatu hari kita lihat sih. Karena politik itu ya nggak linear mas. Nggak, urutannya tuh nggak gini. Kadang-kadang gini mundur. Pak Yusril misalkan udah jadi menteri, udah senior kan mau jadi gubernur lagi. Jadi karir politik Dinamis itu ya? Dinamis. Tiba-tiba dulunya penyanyi sekarang calon wakil bupati Bekasi. Gitu. Ahmad Dhani misalkan. Bukan saya Pak ya, bukan saya. Tapi cocok sebenarnya. Siapa? Kuncinya satu, Mas Dedi. Kuncinya mau jadi mental pembantu Pak. Mau jadi mental pembantu? Ya karena jadi pelayan publik, mau dimaki-maki, mau dibully, macet dikritik, minta dilayani ini itu. Kalau nggak ada mental sabar, mental melayani, jangan mau jadi pemimpin di negeri ini. Oke. Baik, luar biasa Pak Ridwan Kamil. Oke, saya break dulu. Setelah ini asisten pribadi saya akan datang dengan pertanyaan yang harus Anda jawab Pak Ridwan. Ya, setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kita kembali lagi di Hitam Putih. Saya melihat Kang Emil ini sebagai salah satu pemimpin yang aktif sekali di media sosial. Dan jarang sebenarnya pemimpin yang aktif di media sosial. Kang Emil salah satunya. Terus unik gitu, cara ngomongnya unik, foto Instagram, pokoknya semuanya unik gitu. Nah, pertanyaan saya sederhana, Kang Emil punya haters nggak? Banyak. Banyak. Jadi dalam risiko sebagai pemimpin, itu kan harus ambil keputusan. Ke kiri apa ke kanan? Ke kiri. Yang ke kanan pasti nggak suka. Betul. Gitu. Maju apa mundur? Maju. Yang milih mundur pasti nggak suka. Jadi di setiap keputusan itu tidak mungkin memuaskan semua orang. Walaupun dari edukasi, dikasih tahu ini sudah aspek hukum etika. Jadi artinya ada haters otomatis. Kan kenal juga enggak kan? Kenal juga enggak, ketemu bikin dosa juga enggak. Tapi haters karena persepsi. Saya nggak suka gaya Pak Ridwan Kamil karena begini saya. Jadi pentingnya keikhlasan sebagai pemimpin itu. Jadi yang penting kerja, kita tidak melanggar aturan, bahwa setelahnya kita serahkan ke masyarakat suka tidak suka, kita nggak bisa mengontrol. Tapi ada haters yang kasar tidak? Ada juga. Kasar. Makanya di media sosial itu orang yang tidak punya etika itu kan bisa main media sosial juga, pengalaman kan, bully-bully begitu. Saya bilang seperti orang berkendara tapi tidak bisa berlalu lintas. Itu kebanyakan di media sosial hari ini begitu. Bisa nyetir mobil tapi nggak ngerti aturan lalu lintas. Intinya adalah kita tidak bisa membuat semua orang setuju atau bahagia dengan apa yang kita jalankan. Yang penting nurani kita dan pikir kita nggak konslet. Jangan sampai musuh kita adalah diri kita sendiri gitu kan. Karena saya ngambil keputusan sendiri atau korupsi atau apa kan membohongi diri sendiri. Selama itu masih sinkron kita jalan terus. Walaupun orang tidak suka. Iya. Karena ada persepsi masalahnya. Misalkan penggusuran ya. Udah dikasih relokasi apartemen kan. Tetap kan nggak mau. Dia mau marah-marah, benci saya dan sebagainya. Beda kalau misalkan direlokasi tidak dikasih solusi. Oke lah ya, masuk akal, nggak ada etika, nggak ada moral.
Ini kan sudah ada. Nah ini susah, padahal ilegal kan gitu, harus dibereskan. Jadi intinya itu risiko sebagai pemimpin. Pemimpin yang tidak punya mental kesabaran yang tinggi, sebaiknya tidak terjun ke dalam pelayanan publik. Itu sebuah risiko. Nah jadi itu yang saya alami rutinitas. Bahkan di Bandung itu ada forumnya, ya, forum namanya Ridwan Kamil Watch gitu. Ada. Isinya orangnya mengkritik aja. Antara kritikan dengan data sama haters kumpul satu. Jadi satu. Jadi satu. Oh, ternyata ada ya. Saya pikir cuma saya doang yang banyak hatersnya. Oh, saya Semua banyak ada. hatersnya. Saya banyak, ada yang kalau saya ngomong sama bintang tamu nggak suka, penonton bilang, wah Anda cara ngomongnya terlalu kasar, terlalu ini. Matiin aja TV lu. Ngurusin hidup saya. Kalau Ya, saya itu. jadi wali kota, awas kamu. Belajar. Jadi risiko Resiko ya. Oke. Boleh tolong masuk sebentar? Silakan. Oh, kamu di sana. Saya salah Di setting. sini, Ya, Bapak silakan. jangan jatuh Ya. harga diri saya Ya, dong ya, ke ya. depan wali kota. Ya. Baik, Kang Emil, di sini saya punya pertanyaan dan Kang Emil harus menjawabnya ya. Oke. Apa ini tuh barusan? Hah? Apa yang barusan? Pulpen. Oh, pulpen. Sebagai wali kota, bagaimana cara Ridwan Kamil mengatasi macet? Macet itu pertama dengan mengubah gaya hidup. Saya bersepeda setiap hari. Ternyata bisa kan, kata orang nggak bisa. Sekarang di Bandung bike to school banyak, satu. Kedua, tata ruang dibenerin. Jangan pusat ekonomi di satu titik, disebarin. Maka di Bandung ada Gede Bage, pusat pertumbuhan baru. Yang ketiga, infrastruktur di-upgrade. Nah ini yang susah dan mahal, yang belum hadir. Tapi dikerjain. Benih sudah ditabur, tapi belum semua bisa dipanen. Nah kalau gaya hidup berubah, jadi lebih eco-friendly, transport. Kedua, tata ruang juga diperbaiki. Ketiganya di-upgrade, insya Allah macet. Macet nih. Oke, kita doakan. Baiklah. Ya. Kalau cara mengatasi premanisme? Nah di Bandung ini premanisme terjadi karena kurang kerja. Iya. Dan di Bandung preman itu takut sama ibunya, ya. Oh gitu, ada yang seperti itu. Jadi saya pakai metode itu aja, deketin aja ibunya preman pasti. Oh iya benar ya. Preman takut benar juga. Oh, preman takut Ibunya emak ya? dibaikin sama dia. Takut. Iya. Karena bagaimanapun dia tatonya banyak, tetap aja doa ibu. Oh iya benar. Betul, iya. Kalau cara mengatasi tidak taat pajak? Nah tidak taat pajak, pertama diomongin baik-baik. Kalau baik-baik masih nggak bisa, biasanya Sikat. kita permalukan secara sosial. Bagaimana itu, Pak? Diposting di medsos, Anda tidak bayar, Anda orang kaya tapi malas bayar pajak, masa nggak malu? Contoh kecil. Nah contohnya restoran kan, nggak bayar pajak, 3 bulan di lobi-lobi, nggak tembus-tembus, pasang aja spanduknya. Besoknya bayar, kali 8 restorannya kan, miliar-miliar alhamdulillah. Jadi dengan dipermalukan di sosmed. Nah orang Indonesia itu lebih takut dipermalukan di medsos dibanding bayar denda. Contoh ya, ada ibu-ibu naik ke trotoar naik motor. Saya bilang, ibu ini kan salah, harusnya kan di jalan, kenapa naik trotoar? Pak Wali karena saya ikut yang rombongan. Oke ya Bu, saya tilang denda dengan polisi, apa saya masukin Facebook saya? Jangan ke Facebook katanya. Mendingan ditilang aja Pak Wali. Oh Jadi iya, orang Indonesia kesimpulannya Lebih takut. dipermalukan. Oh, Gunakan social punishment untuk mendisiplinkan orang Indonesia itu lebih efektif. Oke. Sip. Kalau cara mengatasi pengemis di jalanan? Nah pengemis itu ada 2, dia betul-betul miskin atau dia profesi. Di Bandung ini yang saya temukan 80% profesi. Bisa 10 juta penghasilannya sebulan coba. Saya bahkan baru baca ada pengemis baru saja ketahuan di satu daerah di kantongnya ada 60 juta. Ada, dia kalau pulang ke kampungnya rumah gede 2 lantai dan sebagainya. Maka di Bandung ada tim URC pengemis, dia rompinya merah, kerjanya nongkrong di perempatan. Jadi kalau ada pengemis dari mana datang, dia bisa langsung menjangkau. Dan di Bandung hampir 90% pengemisnya itu pendatang. Tuh. Enak aja. Jadi orang Bandungnya Orang udah Bandung jarang ngomong. mengemis, tapi kan kota terbuka ya, dan Bandung kota ibu kota. Jadi Siapapun bisa datang. nggak bisa ditutup kan. Nah, cuman kita nggak kalah langkah, kita taruh pasukan-pasukan karena ngemisnya kan biasanya di ini. Trotoar. Di mana di trotoar, bukan di perempatan jalan. Atau lah ya. perempatan jalan. Jadi orang-orang Tangkal. pakai baju Rompi merah rompi khusus merah untuk ya? masalah sosial. Bukan cabai-cabean kan, Pak? Jadi bukan, rompi merah itu untuk anak jalanan, untuk gelandangan, pengemis, lelaki dewasa gundul itu juga kita Susah. tangkap juga oleh operasi. Oke. Karena itu masalah sosial.
Oh saya, oh iya nggak apa-apa. Baik, ini penting sekali Pak, penting Pak. Tolong didengarkan secara seksama ya Pak ya. Sebagai wali kota Bandung, gimana cara mengatasi jomblo? Jomblo itu biasanya dia kurang upaya, maka perlu dipromosikan. Anda kok sok tahu gitu loh Pak? Hasil survei. Oh itu hasil survei. Hasil surveinya mereka itu ganteng-ganteng tapi kurang promosi. Maka saya hadirkanlah tempat promosi namanya Taman Jomblo. Sesama jomblo ngumpul di situ. Dan sudah ada jadian beberapa gara-gara sesama jomblo curhatnya mirip-mirip dan akhirnya menjadi pasangan. Jadi di Bandung jomblo itu diurus. Baik Pak. Jomblo diurus di Bandung ya. Tuh orang Luar jomblo. Baik, biasa. satu pertanyaan lagi yang terakhir Pak. Ini requestan dari Kan fakir penonton kita miskin juga dan ya Pak jomblo ya. diurus negara itu. Oh gitu ya Pak ya. Fakir miskin, oh fakir miskin. Dari mana pasalnya fakir miskin dan jomblo diurus negara? Ini requestan dari penonton kita yang datang jauh-jauh dari Ciamis ya. Oke. Ya. Bagaimana tips untuk menerima kenyataan kalau dia bukanlah jodoh kita? Nah ini, kepada orang-orang yang suka denial ya, Pak saya baru diputusin, Pak gimana? Saya bilang begini, lihat hikmahnya. Tuhan sedang menyelamatkan kita karena Tuhan punya skenario lebih baik dari situasi hari ini. Saya dulu diputusin oleh cinta pertama saya. Wah, true story ini. Dengerin. Saya diputusin oleh cinta pertama saya. Lagi saya skripsi. Ayah saya meninggal dunia di waktu yang sama, bayangin. Jadi kalau galau tuh maksimal. Ayah meninggal, Cinta putus. skripsi susah di ITB kan, cinta diputusin. Sekarang saya dapat cinta saya, alhamdulillah. Terbaik dari Tuhan yang bisa berikan kepada seorang Ridwan Kamil kan. Jadi Allah, Tuhan selalu menyiapkan skenario terbaik. Dia sedang menyelamatkanmu dari orang yang tidak layak buatmu. Gitu. Luar biasa. Pak Ridwan, mendengar kata-kata Anda, ini saya mau selamatkan dulu ya Pak Ridwan. Mendengar kata-kata Anda, menurut saya Anda tidak tepat menjadi wali kota. Anda lebih tepat menggantikan motivator, Pak. Gimana, Pak? Nanti kalau pensiun. Kalau pensiun ya, menggantikan motivator. Kayaknya Kalau cocok. motivator tuh syaratnya gini, syaratnya real life-nya juga harus perfect. Oh. Kalau enggak apa yang mau dimotivasikan? Betul sekali Pak. Jadi di kehidupan hidup yang nyatanya harus di itu kan. Hidup nyatanya juga. harus kongruen sama dengan apa yang dia ucapkan. Makanya nggak gampang jadi motivator. Oke. Baik Pak Ya, Deddy, ya, ya. sudah Terima selesai kasih semua pertanyaannya. pertanyaannya. Terima kasih. Bang Ridwan datang sama siapa ini? Ada istrinya sudah menunggu di ruang tamu, silakan. Oh, isinya di Iya. ruang tamu. Oke. Iya. Pak, silakan Pak, kita Ayo. ke ruang tamu Pak. Ada istri Bapak di sana. Terima kasih. Ya, makasih. Jadi ini adalah cinta abadinya ya. Tahun ini 20 tahun. Tahun ini 20 tahun. Dan Pak Ridwan, Kang Emil ini baru aja ulang tahun. Iya. Baru ulang tahun. Nah, ulang tahun itu saya dengar-dengar katanya bukan dapat kado tapi malah dipermalukan di media sosial juga gitu. Itu bukan dipermalukan dong. Bukan dipermalukan. Jadi gini, Pleasant surprise. present surprise. Jadi begini, kalau menurut saya, kan saya tuh sudah 20 tahun ya. Kalau misalnya cuman yang biasa-biasa aja kayaknya udah bosen. Benar. Kang Emil tuh sudah biasa misalnya tengah malam kasih surprise, udah biasa banget. Jadi bikin sesuatu tuh harus yang gak mainstream lah. Terus kemudian apa ya dipikir-pikir, oh ternyata cobain gitu. Memang tadinya nggak berpikir mau sebesar itulah gitu ya. Tapi ternyata keren juga lah gitu. Jadi ceritanya itu ditaruh di koran ya. Pasang iklan di koran. Berdampingan dengan ikan-ikan jual beli mobil, barang bekas itu. Ada fotonya Pak Ridwan? Ada. Ada. Kita berdua foto. Tulisannya apa itu? Ya selamat ulang tahun. Sayang, ada ya? Suamiku Suamiku Oh, tersayang. ada, gitu ya. ada. Nah kayak gitu tuh. Oh, selamat ulang tahun suamiku tersayang. Oh. Belum pernah kan, belum pernah ada yang gitu ya. Belum pernah, belum pernah. Yang saya khawatir, Mas Deddy, yang saya khawatir diikuti nanti selamat ulang tahun dari mantanmu tersayang kan bahaya. Nah, gitu. itu. Jadi ini jangan sering-sering. Jangan sering-sering ya, bahaya. sekali tapi kena gitu. Nah, Kang Emil ketika ngeliat itu kaget atau sudah tahu dulu? Atau benar-benar kaget ketika Kaget kan yang ngasih tahu orang-orang Pak ada koran isinya ucapan selamat kan begitu. Karena biasanya kan nggak pernah seperti itu ya. Tapi ya sesekali lah ya bahwa lebih baik kita memberikan energi positif kan ke masyarakat daripada
beritanya tentang keburukan, perkelahian. Kalau saling mengucap mesra, saya kira itu aura dan energinya positif. Kira nggak ada masalah. Tapi jangan sering-sering. Nah, Anda mengatakan aura energinya positif, 20 tahun menikah dan sebagainya. Tapi saya melihat ada ketidakkesinambungan di sini. Gimana? Saya melihat bahwa Ibu Atalia ini selalu berada di tengah-tengah. Maksudnya? Di tengah-tengah orang kedua. Gitu. Kalau foto Instagram ada wanita cantik, seksi, pasti Anda ada di tengah-tengahnya. Gitu. Itu melindungi ya namanya. Oh, itu melindungi. Iya, melindungi. Anda merasa terlindungi atau merasa risih sebenarnya? Karena kalau ada foto cantik ya bahu saya itu suka miring ke kanan. Nah, jadi harus dibatasi. Jadi gini. Itu mah naluri perempuan. Naluri aja. Jadi gini, saya tuh kadang-kadang juga suka gimana ya. Jadi kalau lagi jalan sama Kang Emil misalnya, terus tiba-tiba banyak warga, mereka tuh suka yang kelepasan. Mereka suka lupa bahwa di samping Kang Emil tuh ada saya gitu kan. Betul. Jadi kadang-kadang, Kang Emil, I love you gitu, segala macam. Terus oke lah, anggap aja saya tiang listrik gitu ya. Kadang-kadang seperti itu kan. Tapi lama-lama itu dalam perjalanannya dulu seperti itu. Jadi kalau misalnya lagi ada di foto begitu, ada mereka, Pak, foto dong gitu. Rame-rame misalnya ibu-ibu begitu ya. Anda di belakang. Enggak, awalnya sih enggak. Aku selalu di samping. Aku selalu di sebelahnya kan. Terus waktu di awal pelantikan itu kan orang nggak tahu bahwa saya adalah istrinya Kang Emil. Terus mereka jadi kesel kali. Jadi maksudnya si ibu ini kok diem aja di situ gantian kali gitu ya. Jadi ibu permisi dong ibu gitu. Terus saya ada yang narik lah, ada yang tiba-tiba di sini lah gitu ya. Karena mereka pikir saya Disangkanya ibu-ibu yang nempel terus. Iya, disangkanya ibu gantian dong, Bu. gitu. Padahal istri saya. Iya. Jelek nggak sih? Nah terus kemudian lama-lama saya pikir, oke. Saya mulai memahami masyarakat maunya apa dan lain-lain. Akhirnya kalau misalnya ada yang meminta foto, saya udah sini saya fotoin aja deh gitu. Biar nggak tensin juga dong. Jadi Anda yang motoin? Iya, kadang-kadang gitu. Beneran. Malah Anda yang motoin? Iya. Dan mereka justru apresiasi gitu. Oh ibu bener nih, ibu bareng aja. Saya Anda yang tahu. motoin, Kang Emil nggak bilang itu istri saya Oh, gitu. enggak, dia mah gitu aja, cuek aja. Oh, iya. Oke. Tapi Nah, menikah sudah 20 tahun. Tapi ini terlihat tetap romantis. Ini tetap romantis ini settingan. Loh, ini pertanyaan. Soalnya ada yang romantis settingan tuh ada gitu. Buat jualan. Romantis ini settingan atau ini pasti bilangnya benar, tapi saya pengen lihat matanya ketika menjawab. Apa memang setiap harinya tuh seperti ini gitu? ya susah Rahasianya ya, kok. apa deh gitu? Rahasianya? Kalau saya begini, kalau saya melihat bahwa saya dengan Kang Emil tuh sama-sama sibuk. Jadi kita memang perlu momen bersama yang mungkin nggak bisa seperti orang lain gitu. Jadi kalau misalnya kayak hari ini aja, saya dengan kegiatan lain saya, Kang Emil dan kegiatan lainnya begitu, kita ketemu di sini. Jadi kita di momen bersama itu kita manfaatkan semaksimal mungkin itu. gitu. Oke, saya mau tanya, apa yang paling Anda tidak suka dari seorang Kang Emil? Cuek ya, cuek, sama ya itu kadang-kadang suka ceroboh ya. Ceroboh tuh? Jadi kalau nyimpen barang suka lupa, gitu. Tapi nggak akan pernah mungkin lupa istri itu aja. Kata-katanya super sekali ya, luar biasa lu. Oke, saya balik. Kalau Kang Emil apa yang tidak disukai oleh pada istrinya? Liatin matanya, Iya. Secara umum semua kriteria ya, kan pasangan itu ya sebagai ibu menurunkan genetikanya, nilai kearifan hidupnya ke anak. 2 sebagai kekasih kan, berarti harus selalu romantis dan lain sebagainya. Nah itu itu hadir dalam keseharian. Yang saya tidak suka tidak terlalu banyak, paling sering tidak konsisten. Pak, saya mau fitness ya biar langsing. Wah, udah beli tiket, udah beli ini, cuman seminggu. Pak, saya mau sit up, beli alat fitness yang begitu, cuman seminggu. Pak, saya mau main piano. Jadi banyak kepengen, tapi kadang-kadang berhenti di tengah jalan gitu. Jadi saya selalu semangati hidup itu harus istiqomah, kerja itu harus tuntas gitu, selesaikan sampai ujung. Nah, gitu. Tapi kan namanya manusia ya, nobody perfect gitu. Saya orangnya juga berantakan, saya nggak suka rapi, jadi memang agak udah karakter. Akhirnya menikah itu kan ada yang turun, ada yang naik, ketemu di tengah-tengahan.
Saya menerima kelemahannya, banyak kelebihan. Istri saya juga menerima kelebihan, menerima kekurangan. Nobody Saling perfect. mengisi ya. Menikah ini nggak ada contohnya. Kan datang dari keluarga berbeda, pendidikan berbeda. Saya datang dari keluarga berbeda, budaya berbeda. Bertemu di satu. Terus Pak harus kayak pasangan anu. Pasangan anu juga latar belakang sejarahnya beda-beda. Jadi menikah itu nggak bisa dibanding-banding. Karena masing-masing punya cerita yang mungkin juga tidak terpubliskan ke publik. Tapi apapun itu, saya sudah menikah ternyata cukup lama, 20 tahun alhamdulillah. Dan tetap, ya alhamdulillah lah. Sudah menikah 20 tahun. Anak berapa, Pak? 2. Iya. Menikah 20 tahun, anak 2 ya? Anak 2 ya? 2 ya, bener 2 ya? 2. 2 kan? Kan kita kemarin dapat itu ya, medali penghargaan keluarga berencana. Oh iya, anak 2. Laki perempuan kan. Laki perempuan, ya. Saya agak dejavu aja denger anak 2. Oke, baik. Saya break dulu. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ya, kembali lagi di Hitam Putih. Saya tadi sudah bertanya tentang anak ya, hanya 2 anaknya, oke. Dan udah saya cek benar, ternyata cuma 2. Udah saya cek ya, ternyata cuma 2. Dan kemarin itu ada kabar gitu bahwa Kang Emil ini bahagia karena anaknya bisa membeli handphone sendiri. Ini anak wanita ya? Yang kedua. Yang kedua. Jadi gini, saya ini mencoba mendidik anak saya ya. Bahwa bapaknya itu jadi wali kota tidak membuat hidup harus jadi gimana-gimana. Cuman lebih sibuk aja. Dan sebagai anak-anak mereka harus paham, tetap hidup apa adanya, sederhana, tidak mendapat fasilitas yang berlebihan. Nah, anak saya yang kedua itu, dia hobi bikin Thai iced tea. Dia meracik sendiri, masak sendiri, dia jual di sekolahnya. Jadi dia udah entrepreneur. Nah, hasil penjualannya itu dia kumpul-kumpul, akhirnya bisa membeli HP yang dia mau. Nah. Jadi kesimpulannya, kamu harus bekerja keras untuk apa yang kamu cita-citakan. Walaupun saya bisa belikan buat dia kapan saja. Tapi kan? kalau ada orang atau teman dia atau orang gitu yang lihat ini gimana sih anaknya wali kota jualan Thai es. Oh, Saya waktu kecil juga umur 7 tahun saya jualan es mambo. Tapi kan Jadi, Anda pada saat itu bukan anaknya wali kota. Bukan. oh, sebetulnya gini. Justru kita bangga. Karena apa? Kalau seorang anak gitu ya, dia tidak melihat siapa orang tuanya dan dia mau berusaha sendiri, saya kira itu satu hal yang luar biasa. Kakaknya sampai sekarang, dia sudah 17 tahun, dia sudah bisa nyetir dan lain-lain, dia masih bersepeda ke sekolah. Anak gitu. saya tidak kasih saya motor, tidak kasih saya mobil. Anak saya yang laki-laki, sekarang kelas 3 SMA. Dia naik sepeda sampai hari ini, seperti bapaknya. Walaupun saya bisa belikan dia mobil, tapi saya latih, kamu jadi contoh di masyarakat, selama masih bisa memberi teladan naik sepeda, kamu naik sepeda aja. Tapi ada untungnya, gara-gara dia naik sepeda, dia kan minoritas. Yang lain kan bawa mobil lah ya. Cewek-cewek seneng sama dia, karena dia berbeda gitu. Dia berbeda. Jadi saya bilang tuh kan ada hikmahnya. Nah, bagaimana dengan seorang pemimpin? Biasanya seorang pemimpin itu pasti ada security-nya, ada bodyguard-nya, ada apanya. Nah, ini kalau anak Anda naik sepeda sendirian itu nggak takut? Ini ya, saya kan berhitung. Bandung ini kota bahagia. Kriminalitasnya juga rendah ya. Dari polisian turun 15% tahun ini. Jadi selama hitungan itu baik, saya kira kota ini harus menunjukkan rasa amannya dengan warganya itu keluar rumah tanpa harus banyak macam-macam. Silakan datang ke Bandung sore sampai malam, itu namanya kakek-kakek, nenek-nenek itu jalan di trotoar, duduk di kursi, anak main sampai jam 11 malam kadang-kadang ya. Saya tegur juga orang tuanya. Tapi poinnya adalah kota bahagia itu kota yang warganya lebih betah di ruang luar ketimbang di rumah. Kalau warga terlalu banyak di rumah, berarti kotanya itu nggak safe, nggak aman. Nah, saya biarkan anak saya, kan alhamdulillah selama ini aman-aman saja gitu. Karena tinggal di kota yang dipersepsikan aman. Tapi dia terinspirasi sama Mas Dedi loh. Dia Oh, Wing iya. Chun juga. Oh, belajar bela diri. Iya. Iya, dia punya Iya. jurus yang 1 senti yang gini. One is once. Oh, itu namanya itu ya. Nyoba ke saya sakit Cobain ke bapaknya. dites di dada saya. Duk. Wah, lumayan. Wing Chun ya. Oke, nah saya bicara tentang, ini kan tadi udah bicara tentang anak, tentang cinta gitu ya. Jadi saya ingat dulu, saya pernah ngundang sini, saya juga cerita bahwa Ibu Atalia ini cinta pada pandangan pertama.
Karena ceritanya bukan saya, dia. ya maksudnya Kang Emil. Kang Emil itu cinta pada pandangan pertama karena pada saat itu kalau nggak salah keluar mau ke toilet ya. Yang mau ke toilet adalah Saya. Kang Emil. Terus melihat Jadi seorang wanita. love at the first sight itu benar adanya buat saya. Saya itu lagi di pameran, beres urusan karena saya arsitek kan, pameran properti. Saya udah keluar gedung, nyari taksi. Pas mau nyari taksi, kebelet gitu. Pilihannya naik taksi, nahan pipis, atau balik kanan dulu. Saya balik kanan dulu ke toilet kan. Beres dari toilet, mau nyari taksi lagi, lewatlah ada gadis. Gitu. Slow motion Kalau ya? slow motion kan, jaw drop, terus cinta pada pandangan pertama, langsung keluar jurus nomor 9, yaitu minta nomor telepon. Caranya gimana caranya? Caranya gini, saya arsitek, saya punya karya yang perlu dipromosikan. Mungkin saya butuh bantuan Nona untuk bantu proyek saya. Ini kartu nama saya dan kalau boleh minta nomor kontaknya juga, nanti saya hubungi. Gitu. Oh, dikasih? Dikasih, karena gini, kalau dia cuma minta nomor telepon aja pasti nggak akan dikasih dong, ya kan? Tapi karena nawarin kerjaan, saya bilang, oke, modus. ini peluang, iya betul. Jadi karena Modus. Hashtag modus. Modus. Pada saat Tapi itu. kan berhasil. Iya, Tapi kan berhasil. Pada saat itu, Anda sendiri kerjanya apa pada saat itu? Jadi dulu masih kuliah, saya masih kuliah. Freelance. Saya freelance di perusahaan properti begitu. Jadi kalau Marketing. misalnya ada pameran, saya ikut kerja Oh, magang. bisa magang, bisa jadi SPG, bisa jadi apa, bisa Iya, jadi tapi model, kan bisa saya jadi... khusus properti aja sih waktu Oke, itu. bisa jadi marketing, bisa apa gitu Iya, ya. Dan ini kesempatan kerja nih Oh ceritanya. iya, karena saya pikir, lumayan juga nih gitu untuk karena dulu orang tua saya juga sama, jadi saya harus bisa ngatur keuangan lah gitu. Nah kemudian saya bilang, wah ini oke juga nih. Nah awal-awal Kang Emil waktu PDKT itu saya biasa-biasa aja lah ya gitu ya. Tapi dia semangatnya luar biasa. Jadi kalau malam minggu di rumah saya tuh suka banyak teman laki-laki ya. Kalau saya dulu siapa aja sok boleh main gitu. Ini lewat jalan belakang. Ternyata dia pendekatannya kepada mamah saya. Terus kepada Modus pembantu kedua. saya. Modus kedua. Pembantu dideketin Tadi, juga. Iya. tadi jurus nomor 9, ini jurus nomor 3. Anak wanita itu nurut pada nasihat ibunya. Jadi mau dapetin yang kita keceng, gebetan kita, deketi ibunya. Pasti dia nanya ibunya. Kalau kata ibunya oke, dia pasti oke. Pembantunya? Enggak, pembantunya disuap 5.000 rupiah aja. Teori martabak. Tapi berhasil. Tapi berhasil. Berhasil. Betul, tapi itu betul. Jadi maksud saya dulu saya nggak begitu tertarik sama Kang Emil gitu ya. Tapi karena kemudian Mama, sebetulnya Kang Emil ini saya juga bingung. Dia itu sebetulnya jodoh saya atau jodoh Mama saya gitu ya. Karena gini, Mama tuh pernah bilang, duh kalau punya menantu tuh ya pengennya katanya orang Sunda gitu ya. Terus lebih tua. Terus karena Mama tuh saya tuh seneng banget nata rumah ya. Terus dia bilang pengennya sih arsitek gitu. Loh, Nah kok tiba-tiba menjurus sekali gitu. tapi dulu belum ada Kang Emil, Oh, oke. maksudnya sebelum ada Kang Emil. Terus tiba-tiba datanglah sesosok laki-laki ini. Sehingga dia Masa? deket banget gitu loh, deket banget sama Dengan Mama ibu. gitu. Jadi ketika Mama bilang, kayaknya dia oke nih gitu ya, gitu. Terus lama-lama, oh ya udah, kalau Mama setuju sih ya oke-oke aja gitu ya. Tapi Kayak suka gitu. dong. Jadi keberhasilan iya. itu. Dan setelah itu teh, Iya. ya udah saya jadinya suka banget. Jadi kalau mau mengejar cita-cita harus bekerja keras, juga bekerja cerdas. To smart gitu. Jadi caranya begitu. Jadi bekerja keras Bekerja dan keras. bekerja Cerdas. Oke. Tapi kan sempet nggak punya modal buat nikah katanya. Ya karena dulu saya baru lulus, nggak punya uang, nggak punya warisan dari orang tua. Saya modal nekat. Tapi kembali lagi ya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Manjada wajada. Pas saya lagi mikir modal nikah dari mana, tiba-tiba Allah ngasih jalan. Ada orang ngasih proyek sebagai arsitek kan, saya masih ingat. Saya dapat fee sekitar 70 juta rupiah. Saya bilang ke ibu saya, Ibu izinkan saya menikah, insya Allah kalau saya menikah saya tidak akan menyusahkan, saya pakai uang sendiri. Nah, jadi serba kebetulan ya. Pas saya lamar diterima, kan begitu kan. Pas lagi butuh buat biaya pernikahan ada proyeknya, jadi Ada sudah jalan, ya? takdirnya lah. Sudah takdir. Jadi saya percaya Tuhan menyayangi saya karena selalu hadir di saat saya butuh kehadirannya, kira-kira begitu. Jadi alhamdulillah sekali. Oke. Makanya saya syukuri kami menikah sudah 20 tahun. Kami tidak mengada-ngada, memang begini adanya dan itu yang membuat cinta kita insya Allah langgeng ya.
Dan kalau memang bisa jadi contoh ya alhamdulillah. Walaupun tidak perfect. Walaupun tidak sempurna. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Ridwan Kamil dan Ibu Atalia. Terima kasih, saya mau mengucapkan terima kasih buat kehadirannya di Hitam Putih. It's such a pleasure to have you. Nice conversations Sama-sama, dan Atuh. ada isinya banget, bisa menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan yang diomongin dari pembicaraan kita ini bukan hanya bisa didengar, dinikmati, tapi ada inspirasinya buat Anda semua ya. Dari pernikahannya, dari cara bekerjanya dan sebagainya. Dan tadi yang pasti adalah, saya ambil satu kata atau saya ingat tadi dari Kang Emil mengatakan kerja yang benar itu bukan hanya kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Jadi kerja keras dan kerja cerdas. Oke. Terima kasih, ini Ridwan Kamil dan Ibu Atalia. Dan mana-mana tetap di Hitam Putih. Hai. Hai Mas Dedi. Makin hari tuh makin cantik ya. Masa sih Lihat kamu juga? Kayu Wanita tuh aku tuh pernah yang ketemu sama Kayu Wanita di mall gitu, papasan gitu, nggak pakai make up tuh cantik banget, kulitnya tuh kelihatan halus, terus nggak ada jerawat, bersih banget Masa gitu. sih bisa aja. Iya, itu tuh lagi nggak pakai make up loh ke mall gitu. Apa sih rahasianya? Rahasianya, jadi sebenarnya sih thank you ya dibilang cantik, kamu juga makin kece ya. Nah Mungkin gitu karena dong, deket kalau sama Mas orang Dedi. muji cantik tuh harus balas gitu. Gitu ya, Iya. oke baik. Males gitu ngeliatnya. Saya lagi bingung, kamu ini kan asisten pribadi saya, kerja sama saya. Kenapa kamu jadi sekarang ngobrol Oh gini curhat-curhat? Pak, bukan apa-apa, ini kan mau memberikan rahasia tentang kecantikan. Iya. Bapak pengen kan punya asisten pribadi yang menjaga penampilan juga kan? Oh, iya, iya. Jadi saya juga harus Saya akan tanya-tanya kasih dong. tipsnya Oh, nih, iya, iya, siapa iya. tahu bermanfaat juga kan gitu. Jadi saya mau tahu rahasia kecantikannya apa. Oke, Masuk akal. Masuk akal ya, Masuk karena akal. perlu ya. Perlu. Nah, jadi memang sebenarnya aku itu tipe cewek tuh yang nggak gitu suka makeup yang terlalu tebal karena bikin kelihatan menor, kelihatan lebih tua juga gitu kan. Dan jadi kalau pergi sehari-hari pun tuh kalau bisa jangan pakai makeup tuh mungkin lebih seneng gitu ya. Tapi kan tentunya kalau mau cantik tapi nggak pakai makeup ya berarti kan kulitnya harus dijaga dengan baik. Perawatannya pun juga harus bagus, baik perawatan dari dalam ataupun dari luarnya juga harus bagus gitu loh. Makanya nih ya, kenapa kulitku bisa seperti ini? Karena dari dulu sampai sekarang aku hanya percaya pada ini dia, Nuriskin Nutrition. Oh ini rahasianya, pantesan kulit itu tambah kelihatan awet muda gitu. Tapi bukannya ini untuk, maaf ya, remaja gitu. Hah? Enggak, kata siapa? Maksud lo? Maksudnya lu tua, Yud. Makasih ya. Iya, sama-sama. Tapi itu salah ya, nggak benar. Karena Nuriskin ini tuh nggak cuma untuk ABG aja, nggak cuma untuk remaja atau usia muda ya, tapi usia matang seperti 30 sampai dengan 40 tahun tuh juga bisa. Gitu loh Mas Dedi ya. Jadi apalagi ini cocok juga nih untuk semua jenis kulit, seperti kulit normal, kemudian berminyak, kering, berjerawat ataupun kulit kombinasi, pokoknya juga bisa. Gitu. Kalau cowok yang nggak cucok bisa minum juga? Bisa Ya, dong. mas saya harus tanya dulu cowok yang nggak cucok. Ya bisa dong ya kan, apalagi kan kalau cowok itu kan umumnya kan maunya serba praktis, nggak mau yang repot ya Mas Dedi ya. Nah ini cocok banget nih, ini menjadi pilihan yang paling praktis untuk para cowok supaya kulitnya tetap sehat dan selalu fresh gitu. Nuriskin ini aman, nggak bikin gemuk, jadi nggak perlu khawatir, nggak bikin alergi juga ataupun nyeri lambung. Aku sendiri sudah membuktikannya dan jutaan orang di Indonesia pun juga sudah membuktikannya selama lebih dari 15 tahun lamanya. Nah, dengan mengkonsumsi Nuriskin ini secara rutin dan teratur, secara otomatis nanti nih manfaat yang dirasakan itu bukan cuma di kulit wajah aja, tapi pokoknya seluruh kulit di bagian tubuh seperti misalnya kulit tangan, kulit kaki itu juga akan terasa lebih halus, kencang dan juga lembab. Oh gitu, ya. Terus kalau misalkan Pak Dedi minum ini bisa langsung kelihatan awet muda gitu nggak? Maksud Anda Jangan gimana? begini Pak, jadi kan orang tuh makin lama kan mikir gitu kan makin tua. Belum lagi bukan mikirin pribadi aja kan, kalau Bapak kan mikirin keluarga orang juga Betul, kan ya Pak ya. betul. Jadi kan muka suka makin tua gitu. Bisa otomatis nggak minum ini terus jadi kelihatan Ini awet? ketawanya kencang sekali barusan. Saya cukup tahu ceritanya soalnya ya. Oh, iya. Tapi yang Cika bilang ini benar banget. Jadi Nuriskin ini juga bisa membuat kita lebih awet muda. Kenapa? Karena mengandung marin protein dan kolagen yang bisa meregenerasi kolagen, elastin dan kolagen sehingga kulit tuh terasa lebih halus,
halus, kencang, dan tampak awet muda. Bukan cuma itu aja, Nuriscan ini juga mengandung antioksidan seperti OPC dari ekstrak biji anggur merah yang memiliki kekuatan antioksidan yang lebih tinggi 50 kali dari vitamin E dan 20 kali dari vitamin C. Kemudian ada beta karoten, ada green tea-nya juga, vitamin C dari bunga rose hips dan natural vitamin E yang bekerja secara sinergi memelihara kesehatan kulit dari masalah seperti jerawat, kemudian flek-flek hitam tuh ya karena paparan sinar matahari ataupun bekas jerawat. Oh gitu, ya. Aku jadi kepengen minum juga supaya kulit aku tuh jadi halus, bersih, sehat selalu tanpa make up. Sambil pasti Mas Dedi juga minum dong nanti ya. Ya saya lihat Nanti minum juga hasilnya ya? kamu dulu. Iya ya, nanti minum. Oh iya, lihat saya dulu nanti habis kalau misalnya saya ini Bapak minum juga ya. Oke. Kalau gitu makasih udah ngasih tahu tips rahasianya biar tetap cantik awet muda, Iya, punya sama-sama. kulit bersih ya. Terus katanya sekarang juga mau bagi-bagi hadiah. Oh iya benar-benar Iya, iya. hadiah nih buat pemirsa di rumah ya. Iya, iya, ayo. Oke, Saya temenin oke, di oke. sini. Gimana, Cika? Bentar ya, Pak ya. Bentar ya Mas Dedi. Oke, jadi caranya mudah sekali nanti kalau misalnya saya bilang ingin kulit sehat dan segar, penelpon harus menjawab cukupi nutrisi kulitmu dari sekarang. Kayaknya udah ada penelpon. Halo, selamat malam. Halo, Dengan siapa di mana? Feby di Ciganjur. Feby di Bandung, Pak Surta dulu ya Mbak Feby. Cukupi nutrisi kulitmu Maaf Mbak, boleh saya mulai dulu Mbak? Jangan Lalu semangat. Ulang ya Mbak, saya tanya dulu ya. Ingin kulit sehat dan segar? Cukupi nutrisi kulitmu dari sekarang. Betul, Mbak Feby dari Bandung. Mbak, pertanyaannya adalah agar bisa tampil cantik tanpa make up perlu didukung kulit yang sehat. Nutrisi yang dibutuhkan untuk menjaga kulit tetap sehat adalah A. Antioksidan dan kolagen atau B. Oksidan. A. Antioksidan dan kolagen. 2 juta rupiah untuk Mbak Feby dari Bandung. Wow. Selamat Mbak, jangan lupa hadiah dipotong pajak ya. Dan yang pasti saya punya informasi penting juga karena kini pemirsa Nuriscan ini hadir dengan kemasan yang baru. Lihat deh, cantik banget, paduan warnanya putih dan juga soft pink, gemes-gemes gimana gitu ya. Jadi pastikan jangan lupa, jangan sampai salah pilih Nuriscan Nutrition, jangan pilih yang lain ya. Oke, adalah Nuriscan Nutrition dipilih dan dipercaya wanita Indonesia. Yeah, thank you. Silakan Kak Yuanita. Makasih Pak udah dikasih kesempatannya, udah bagi-bagi hadiah sama udah kasih Terima tahu kasih rahasianya sudah sama Mas Dedi. hadir di tempat saya. Saya mau kasih info. Sekarang saya gantian saya kasih informasi. Jadi setelah ini akan ada on the spot ya. Akan ada OVJ episode Menteror Garden. Kalau mau nonton, kalau nggak sih bukan urusan saya. Oke, baik. Yang penting saya promo. Oke. Jadi saya harus menutup acara saya dengan yang sudah kita bicarakan sejak tadi, terutama dengan Bapak Ridwan Kamil. Ada satu kata yang menarik dan menurut saya benar. Gitu ya. Banyak orang yang mencoba untuk sukses di hidupnya dan berusaha sedemikian rupa, lalu gagal dan tidak sukses, dan mengatakan bahwa saya sudah bekerja keras selama ini, tapi tidak berhasil. Nah, tadi ada kata-kata beliau yang menurut saya cerdas sekali, menarik sekali, karena menurut beliau adalah tidak cukup manusia itu kerja keras ya, karena semua orang bisa kerja keras. Tapi kalau kita mau sukses, kerja keras itu harus didampingi dengan kerja cerdas. Nah, kerja cerdas itu seperti apa? Kerja yang pintar, bukan hanya kerja keras. Kalau kerja keras, tukang bangunan juga kerja keras. Lebih keras mereka kerjanya dibandingkan direktur bank. Jadi ingat, sukses itu bukan hanya dari kerja keras, tapi adalah kombinasi yang luar biasa dari kerja keras dan kerja cerdas. Saya Deddy Corbuzier, Cika Jessica, inilah Hitam Putih.
Waktu obat pahitnya dimakan kan badan menggigil. Nah, Bandung macetnya itu Bandung lagi proses penyembuhan. Bukan karena macet gara-gara overdevelopment gitu. Oke. Ya. Jadi di Bandung orang senyum, yang cemberut paling yang banyak utang aja. atau ditikung teman seperti itu. Makanya saya mau ini sebenarnya saya mau mencalonkan jadi wali kota atau gubernur Jakarta sebenarnya Pak. Cocok. Karena menurut saya kalau kemacetan, saya sering ngomong itu kemacetan Jakarta tuh gampang sebenarnya diatasi. Jadi saya akan membuat sebuah tempat pemantauan untuk para turis Pak. Jadi para turis datang tuh menikmati kemacetan. Nah itu cuma ada Kalau saya solusi macet yang paling keren, bikin lebaran setiap hari. Oh iya, semuanya kosong. Pak Ridwan, ada berita kemarin heboh tentang Pak Ridwan menutup rumah makan yang terkenal karena tidak membayar pajak. Ini kok bisa turun sendiri gitu loh. Gini ya, di Indonesia itu nggak ada orang mau bayar pajak teorinya. Maka orang sering mengelabui kan, penghasilannya 2 ngakunya 1, makannya 5 ngakunya 1. Jadi pajak ini harus direinforce. Nah kalau yang datang petugas saya untuk restoran besar, dia sudah 3 bulan si petugas saya itu dicuekin, dikelabui, bilang kalau gini caranya saya turun sebagai simbol kan restorannya terkenal. Dan sebagai pemimpin di level kota ya, nggak bisa hanya duduk di meja kayak direktur begini. Kota itu bisa beres kalau pemimpin itu 50% minimal banyak di lapangan. Nah ini bagian dari saya menerapkan kepemimpinan di tengah di lapangan. Bener aja, saya pasang menunggak pajak, spanduk merah, 24 jam kemudian dia bayar. Ya hutangnya itu kurang lebih 300 juta, dia bayar hanya sekitar 6 jutaan. Kan jauh banget kok, jomplang. Kalikan jumlah restorannya, kalikan bertahun-tahun, miliar-miliar Padahal sebenarnya cuma 300 juta. Iya. Dan itu pun bukan memotong dari income-nya, ngambil dari pajak namanya apa, pelanggan. Ya. Jadi pelanggan tuh kayak ngenceng loh, makan 100.000, 10.000-nya naruh di kenceleng kan. Ini kencelengnya diembat juga. Diembat juga, karena Nggak disetor ke kita. udah bayar ya. Padahal kita nggak ngambil profitnya dia, kita cuma ngambil kencelengnya kita. Tapi kebiasaan karena begitu jelek, jadi akhirnya mereka nggak mau bayar. Nah akhirnya saya lawan, akhirnya bayar. Dan jadi pelajaran kan. Jadi yang lain juga semuanya begitu. Pak, Bapak nggak punya rencana jadi gubernur gitu Pak? Gubernur tuh negara provinsi mana dulu? Nggak, mana saja lah. Gini ya, saya wali kota 2 tahun lagi. Kalau selesai 2018 berarti saya sudah menunaikan janji saya di wali kota Bandung. Nah setelah itu kita lihat apakah di Jawa Barat atau di mana, bukan hal yang tidak mungkin. Tapi ini gimana masyarakat aja. Kalau di Jakarta mau? Kan udah memutuskan tidak. Karena Indonesia kan tidak hanya Jakarta. Nah, nanti. Ya, suatu hari kita lihat sih. Karena politik itu ya nggak linear, Mas. Nggak, urutannya tuh nggak gini. Kadang-kadang gini mundur. Pak Yusri misalkan udah jadi menteri, udah senior kan mau jadi gubernur lagi. Jadi karir politik dinamis itu ya? dinamis. Tiba-tiba dulunya penyanyi, sekarang calon wakil bupati Bekasi. Gitu. Ahmad Dhani misalkan. Bukan saya Pak ya, bukan saya. Tapi cocok sebenarnya. Siapa? Kuncinya satu, Mas Dedi. Kuncinya mau jadi mental pembantu, Pak. Mau jadi mental pembantu? Ya karena jadi pelayan publik, mau dimaki-maki, mau dibully, macet dikritik, minta dilayani ini itu. Kalau nggak ada mental sabar, mental melayani, jangan mau jadi pemimpin di negeri ini. Oke. Baik, luar biasa, Pak Ridwan Kamil. Oke, saya break dulu. Setelah ini asisten pribadi saya akan datang dengan pertanyaan yang harus Anda jawab, Pak Ridwan. Ya, setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Baik, kita kembali lagi di Hitam Putih. Saya melihat Kang Emil ini sebagai salah satu pemimpin yang aktif sekali di media sosial. Dan jarang sebenarnya pemimpin yang aktif di media sosial. Kang Emil salah satunya. Terus unik gitu, cara ngomongnya unik, foto Instagram, pokoknya semuanya unik gitu. Nah, pertanyaan saya sederhana, Kang Emil punya haters nggak? Banyak. Banyak. Jadi dalam risiko sebagai pemimpin itu kan harus ambil keputusan. Ke kiri apa ke kanan? Ke kiri. Yang ke kanan pasti nggak suka. Betul. Gitu. Maju apa mundur? Maju. Yang milih mundur pasti nggak suka. Jadi di setiap keputusan itu tidak mungkin memuaskan semua orang.
Walaupun udah edukasi, dikasih tahu ini sudah aspek hukum etika. Jadi artinya ada haters otomatis. Kan kenal juga enggak kan? Kenal juga enggak, ketemu bikin dosa juga enggak. Tapi haters karena persepsi. Saya nggak suka gaya Pak Ridwan Kamil karena begini saya. Jadi pentingnya keikhlasan sebagai pemimpin itu. Jadi yang penting kerja, kita tidak melanggar aturan, bahwa setelahnya kita serahkan ke masyarakat suka tidak suka, kita nggak bisa mengawal. Tapi ada haters yang kasar tidak? Ada juga. Kasar. Makanya di media sosial itu orang yang tidak punya etika itu kan bisa main media sosial juga, pengalaman kan, bully-bully begitu. Saya bilang seperti orang berkendara tapi tidak bisa berlalu lintas. Itu kebanyakan di media sosial hari ini begitu. Bisa nyetir mobil tapi nggak ngerti aturan lalu lintas. Intinya adalah kita tidak bisa membuat semua orang setuju atau bahagia dengan apa yang kita jalankan. Yang penting nurani kita dan pikir kita nggak konslet. Jangan sampai musuh kita adalah diri kita sendiri gitu kan. Karena saya ngambil keputusan sendiri atau korupsi atau apa kan membohongi diri sendiri. Selama itu masih sinkron kita jalan terus. Walaupun orang tidak suka. Iya. Karena ada persepsi masalahnya. Misalkan penggusuran ya. Udah dikasih relokasi apartemen kan, tetap kan nggak mau, demo marah-marah, benci saya dan sebagainya. Beda kalau misalkan direlokasi tidak dikasih solusi, oke lah ya, masuk akal, nggak ada etika, nggak ada moral. Ini kan sudah ada, nah ini susah, padahal ilegal kan gitu, harus dibereskan. Jadi intinya itu risiko sebagai pemimpin. Pemimpin yang tidak punya mental kesabaran yang tinggi, sebaiknya tidak terjun ke dalam pelayanan publik. Itu sebuah risiko. Nah jadi itu yang saya alami rutinitas. Bahkan di Bandung itu ada forumnya, ya, forum namanya Ridwan Kamil Watch gitu. Ada. Isinya orangnya mengkritik aja. Antara kritikan dengan data sama haters kumpul satu. Jadi satu. Jadi satu. Oh, ternyata ada ya. Saya pikir cuma saya doang yang banyak hatersnya. Oh saya Semua banyak hatersnya. Saya banyak, ada yang kalau saya ngomong sama bintang tamu nggak suka, penonton bilang, wah Anda cara ngomongnya terlalu kasar, terlalu ini. Matiin aja TV lu. Ngurusin hidup saya. Kalau saya jadi wali kota, awas kamu. Jadi risiko ya. Oke, boleh tolong masuk sebentar? Silakan. Oh, kamu di sana. Saya salah Di setting. sini, Ya, Bapak silakan. jangan jatuh harga diri saya dong ke depan wali kota. Ya. Baik, Kang Emil, di sini saya punya pertanyaan dan Kang Emil harus menjawabnya ya. Oke. Apa ini tuh barusan? Apa ini barusan? Pulpen. Oh, pulpen. Sebagai wali kota, bagaimana cara Ridwan Kamil mengatasi macet? Macet itu pertama dengan mengubah gaya hidup. Saya bersepeda setiap hari. Ternyata bisa kan, kata orang nggak bisa. Sekarang di Bandung bike to school banyak, satu. Kedua, tata ruang dibenerin. Jangan pusat ekonomi di satu titik, disebarin. Maka di Bandung ada Gede Bage, pusat pertumbuhan baru. Yang ketiga, infrastruktur di-upgrade. Nah ini yang susah dan mahal, yang belum hadir. Tapi dikerjain. Benih sudah ditabur, tapi belum semua bisa dipanen. Nah kalau gaya hidup berubah, jadi lebih eco-friendly, transport. Kedua, tata ruang juga diperbaiki. Ketiganya, di-upgrade. Where are you now? Under the sea. Ya. Selamat malam. Sebagai salah satu pemimpin di daerah ini, saya mau memprotes tentang satu daerah yang menurut saya pembangunannya itu kurang. Daerah apa itu, Pak? Daerah Kota Bandung. Saya tuh nggak suka sekali dengan Kota Bandung. Karena setiap kali saya ke Kota Bandung, itu selalu macet kota itu, ya. Jalan dibuat satu arah, ya. Saya dari Jakarta mau ke Bandung, sampai Bandung cuman mau ke satu tempat yang jaraknya dekat aja itu berjam-jam karena harus muter karena dibuatnya satu arah. Bayangkan, seperti apa itu jalan dibuat seperti itu di Kota Bandung? Tapi Pak, jangan begitu Pak. Kota Bandung itu terkenal dengan kota fashion. Kota fashion apaan? Ih, Bapak tahu? Merek Giorgio Armani, Guess, Hugo Boss, itu tuh dibuat di Bandung, Pak. Saya beli palsu semua. Ya, Bapak belinya di distro. Memang di Kota Bandung semuanya adanya distro, ya jelas saya belinya di distro. Ya memang banyak, tapi kalau misalkan yang asli di tempat tertentu, jangan belinya di tempat-tempat yang distro gitu dong. Bapak kan orang terkenal, orang punya duit, masa perginya ke tempat-tempat toko-toko kecil kayak gitu sih, Ya Pak? saya perginya bawa kamu. Yang dibilangin kalau gitu dong, Pak. Makanya terus nih ya, saya lihat ya, ini ada fakta-fakta yang aneh ya. Kota Bandung itu adalah kota 1000 angkot. Kok ya bangga?
kok ya bangga, kota Bandung, kota 1000 angkot bangga. Di Jakarta itu kota berjuta-juta mobil macet. Kita nggak bangga loh, kita stres macet itu. Itu bagus justru karena masyarakat Bandung itu menggunakan fasilitas yang ada dan karena di sana juga angkotnya nyaman-nyaman Pak, gitu. Angkot nyaman tuh dari mana angkot nyaman? Saya nggak ngerti angkot nyaman. Terus katanya orang Bandung itu katanya baik hati semua, itu tidak benar. Orang Bandung itu tidak baik hati semua. Saya nggak percaya. Saya pernah nabrak orang di Bandung, dia marah-marah. Ya iya dong Pak, Bapak mau kemana aja nabrak orang juga pasti orangnya marah-marah. Ya berarti tidak baik hati semua kalau begitu. Tapi Pak jangan salah, orang-orang Bandung itu terbukti semuanya cantik-cantik Pak. Bentar. Bentar. Maaf. Anda Nggak usah tadi pegang-pegang, Pak. Nggak Anda usah mengatakan cantik. orang Bandung semuanya cantik-cantik. Cantik-cantik. Termasuk yang cowok. Ya enggak juga Pak, cewek-cewek Pak. Kalau ada 3 wanita jalan di Bandung, yang 2-nya cantik, yang 1-nya nggak cantik, itu pasti yang 1-nya pendatang Pak. Enak aja kamu. Iya biasa dari Jakarta loh. Iya emang. Berarti yang cantik cuma Bandung? Iya. Oh iya, karena Abi mungkin kan Manggolis, 30 perempuan. mungkin karena cantik-cantik itu makanya muncullah yang namanya Taman Jomblo di kota Bandung. Nah ini saya nggak ngerti tentang Taman Jomblo ya. Bayangkan, ide dari mana seseorang membuat Taman Jomblo. Ini pasti galau ya. Tempat khusus untuk para jomblo kota Bandung yang kesepian. Merupakan sebuah hasil yang luar biasa, diresmikan tanggal 4 Januari 2000. Taman Jomblo. From all of these things, Taman Jomblo keluar idenya. Bapak jangan salah Pak, kota Bandung juga berhasil mengalahkan puluhan kota dari seluruh dunia Pak dan menjadi finalis World Smart City Award 2015 yang diadakan di Barcelona beberapa waktu lalu Bapak. Masih nggak suka sama kota Bandung? Saya emang nggak suka pokoknya. Aduh Bapak nih nggak bisa berhenti kalau pasti. berdebat sama saya. Gini aja deh Pak, saya sudah kedatangan tamu yang mau bertemu dengan Bapak. Ya panggil tamunya. Bapak Siapa? Ridwan Kamil. Hah? Apa? Debat silahkan sama beliau. Kita undang, silahkan Bapak Ridwan Kamil, kami undang. Pak Ridwan, apa kabar? Iya, alhamdulillah. Saya tadi baru bicara tentang Bandung tuh luar biasa Pak. Saya suka sekali tuh. Ya, Tadi katanya nggak suka kota Siapa Bandung. bilang nggak suka? Nggak ada yang bilang nggak Katanya suka. apaan ada taman jomblo gitu. Biasa kalau turis ke Bandung begitu. Di belakang suka ngejek, pas di depan suka muji-muji. Jadi love and hate relationship. Silakan, saya izinkan Bapak untuk berdebat langsung dengan wali kota Bandung, Pak Ridwan Kamil. Saya permisi dulu, debat sana. Rasain. Terus ini? Silakan Pak, itu Pak, silakan Pak. Nah tadi mah jangan didengar Pak, itu mah salah Pak ya, itu ya. Problematika umum. Oh problematika umum. Semua kota yang penduduknya padat, luasnya sempit, selama belum ada transportasi publik seperti MRT, LRT, kemacetan ini menjadi keseharian. Maka di Bandung ini sedang diproses, cuman belum dipanen. Jadi nanti LRT, cable car itu solusi untuk Bandung dalam 2 tahun ke depan. Dalam 2 tahun ke depan. Jadi insya Allah tadi komplain macet itu bisa berkurang, cuman kan mahal. Betul. 11 km 5 triliun. Oh tapi kan pemerintah kita banyak uang ya Pak? Enggak juga. Buktinya saya akan melelang. Tapi poinnya adalah problem itu problem yang menjadi perhatian saya. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita ada solusinya. Oke, tapi saya dengar katanya kota Bandung itu baru saja berulang tahun, betul ya Pak ya? Ulang tahun yang alhamdulillah ke-206. Karena kita 206. didirikan 1810 ya. Dan Tuhan kan menciptakan Bandung saat sedang tersenyum. Salah satu produknya sekretaris Bapak tadi kan itu orang Bandung. Iya. Tapi yang saya aneh Pak, kan ada di sana ada mengajak para netizen pengguna internet sosial media untuk menulis kisah paling berkesan mereka saat di Bandung. Nah ini apa tujuannya? Pariwisata kan? Gini ya, kota ini jangan hanya dijadikan sebagai mesin, tempat cari duit, tempat mencari kekayaan, mencari ketenaran, kesejahteraan. Kota itu harus jadi rumah, ya. Rumah itu ada cinta. Jadi kalau kita tidak punya cinta kepada sebuah tempat, kita tuh hanya memerah ekonominya saja. Tapi kalau ada cinta, mau kotanya semeraut, kotanya ribet, kebetahan kita itu datang dari cinta. Maka saya mengajak warga Bandung apa rasa cintanya pada kotanya. Apakah karena pertemuan dengan gadis-gadis mojang cantiknya, apa taman-tamannya, apa memori-memori bangunan tua. Charlie Chaplin pernah datang ke sana, kota Art Deco nomor 4 sedunia kan,
kotanya sekarang banyak bisa jalan kaki, kakek nenek banyak CLBK di trotoar. Kotanya livable. Livable itu berfungsi. Maka saya bilang kota Bandung itu harus livable, berfungsi, mesin ya, tapi juga lovable. Nah ini yang kota-kota lain jarang. Yang lebih sulit itu membuat kota ini berfungsi, livable atau lovable? Yang pertama akan berdampak pada yang kedua. Kalau kotanya tidak berfungsi, kita hanya ngejar duit gitu ya, cinta itu tidak hadir. Di di negara tetangga di ASEAN, saya nggak sebut namanya lah ya, itu ada 40% pengen pindah dari negaranya, padahal negaranya maju kan begitu. Itu contoh kalau kota hanya didesain untuk sisi ekonomi ya, melupakan budaya, jiwa, itu orang juga nggak betah. Maka ada istilah bahasa Inggrisnya, we shape our cities, thereafter the cities shapes us. Kalau kita mendesain kota stres, kota itu akan balik melahirkan generasi yang stres. Jadi ya seperti Bapak lah, rada-rada marah-marah dikit. Ini produk dari kotanya juga, kira-kira begitu. Orang Bandung mah nggak ada yang marah-marah, rata-rata senyum semua, happy semua. Karena happiness index kita sekarang sudah 71. 71 artinya bahagia. Tunggu sebentar, Pak. Bapak mengatakan happiness index 71 tuh ngitungnya gimana, Pak? Ya. BPS itu membuat ukuran, ada 10 ya. Dari keamanan, kenyamanan, faktor keluarga, interaksi sosial. Kalau skornya 0 sampai 25, tidak bahagia. 25-50 kurang bahagia. 50-75 bahagia. Nah Bandung di skor 71. Di skor 71. Survei ya. Survei. Jadi kita ini kota bahagia. Makanya di Bandung, kalau ke Bandung ya, semua orang tuh tersenyum. Loh saya gimana mau tersenyum? Saya datang ke sini aja 2,5 jam. Dari rumah saya padahal dekat, macet. Di mana? Di Jakarta. Iya Jakarta, kan ini bukan di Bandung. Emang Bandung nggak macet, Pak? Bandung macet, tapi macetnya sedang diobatin. Oh, jadi macetnya? kayak gini, sekarang lagi macet nih, karena ada proyek-proyek perbaikan jalan, flyover, ada skywalk. Jadi untuk hidup sehat kadang-kadang harus makan obat pahit. Insya Allah macet. Oke, kita doakan. Baiklah. Ya. Kalau cara mengatasi premanisme? Nah di Bandung ini premanisme terjadi karena kurang kerja. Iya. Dan di Bandung preman itu takut sama ibunya, ya. Oh gitu, ada yang seperti itu. Jadi saya pakai metode itu aja, deketin aja ibunya, preman pasti. Oh iya benar ya. Preman takut, benar juga. Oh preman takut Ibunya emak ya. dibaikin sama dia. Iya. Karena bagaimanapun dia tatonya banyak, tetap aja doa ibu. Oh iya benar. Kalau cara mengatasi tidak taat pajak? Nah tidak taat pajak, pertama diomongin baik-baik. Kalau baik-baik masih nggak bisa, biasanya sikat. Kita permalukan secara sosial. Bagaimana itu Pak? Diposting di medsos, Anda tidak bayar, Anda orang kaya tapi malas bayar pajak, masa nggak malu? Contoh kecil. Nah contohnya restoran kan, nggak bayar pajak, 3 bulan di lobi-lobi, nggak tembus-tembus, pasang aja spanduknya. Besoknya bayar, kali 8 restorannya kan, miliar-miliar alhamdulillah. Jadi dengan dipermalukan di sosmed. Nah orang Indonesia itu lebih takut dipermalukan di medsos dibanding bayar denda. Contoh ya, ada ibu-ibu naik ke trotoar naik motor. Saya bilang, ibu ini kan salah, harusnya kan di jalan, kenapa naik trotoar? Pak Wali karena saya ikut yang rombongan. Oke ya Bu, saya tilang denda dengan polisi, apa saya masukin Facebook saya? Jangan ke Facebook katanya. Mendingan ditilang aja Pak Wali. Jadi orang Indonesia kesimpulannya lebih takut dipermalukan. Gunakan social punishment untuk mendisiplinkan orang Indonesia itu lebih efektif. Sip. Kalau cara mengatasi pengemis di jalanan? Nah pengemis itu ada 2, dia betul-betul miskin atau dia profesi. Di Bandung ini yang saya temukan 80% profesi. Bisa 10 juta penghasilannya sebulan coba. Saya bahkan baru baca ada pengemis baru saja ketahuan di satu daerah di kantongnya ada 60 juta. Ada. Dia kalau pulang ke kampungnya rumah gede 2 lantai dan sebagainya. Maka di Bandung ada tim URC pengemis. Dia rompinya merah, kerjanya nongkrong di perempatan. Jadi kalau ada pengemis dari mana datang, dia bisa langsung menjangkau. Dan di Bandung hampir 90% pengemisnya itu pendatang. Tuh. Enak aja. Jadi orang Bandungnya udah jarang mengemis, tapi kan kota terbuka ya, dan Bandung kota ibu kota. Jadi siapapun bisa datang. Nggak bisa ditutup kan. Nah, cuman kita nggak kalah langkah, kita taruh pasukan-pasukan karena ngemisnya kan biasanya di ini. Trotoar. Bukan di perempatan jalan. Perempatan jalan. Jadi orang-orang pakai baju rompi merah khusus merah untuk ya? masalah sosial. Bukan cabai-cabean kan Pak? Jadi bukan, rompi merah itu untuk anak jalanan, untuk gelandangan, pengemis.
lelaki dewasa gundul itu juga kita angkat juga oleh operasi. Oke. Karena itu masalah sosial. Oh iya, nggak apa-apa. Baik, ini penting sekali Pak, penting Pak. Tolong didengarkan secara seksama ya Pak ya. Sebagai wali kota Bandung, gimana cara mengatasi jomblo? Jomblo itu biasanya dia kurang upaya, maka perlu dipromosikan. Anda kok sok tahu gitu loh Pak? Hasil survei. Oh itu hasil survei. Hasil surveinya mereka itu ganteng-ganteng tapi kurang promosi. Maka saya hadirkanlah tempat promosi namanya Taman Jomblo. Sesama jomblo ngumpul di situ. Dan sudah ada jadian beberapa gara-gara sesama jomblo curhatnya mirip-mirip dan akhirnya menjadi pasangan. Jadi di Bandung jomblo itu diurus. Baik Pak. Jomblo diurus di Bandung ya. Tuh orang Luar jomblo. Baik, biasa. satu pertanyaan lagi yang terakhir Pak. Ini requestan dari Dan fakir penonton kita miskin juga dan ya Pak jomblo ya. diurus negara itu. Oh gitu ya Pak ya. Fakir miskin, fakir miskin. Oke. Dari mana pasalnya fakir miskin dan jomblo diurus negara? Ini requestan dari penonton kita yang datang jauh-jauh dari Ciamis ya. Oke. Ya. Bagaimana tips untuk menerima kenyataan kalau dia bukanlah jodoh kita? Nah ini, kepada orang-orang yang suka denial ya, Pak saya baru diputusin, Pak gimana? Saya bilang begini, lihat hikmahnya. Tuhan sedang menyelamatkan kita karena Tuhan punya skenario lebih baik dari situasi hari ini. Saya dulu diputusin oleh cinta pertama saya. Wah, true story ini. Dengarin. Saya diputusin oleh cinta pertama saya. Lagi saya skripsi. Ayah saya meninggal dunia di waktu yang sama, bayangin. Jadi kalau galau tuh maksimal. Ayah meninggal, Cinta putus. skripsi susah di ITB kan, cinta diputusin. Sekarang saya dapat cinta saya, alhamdulillah. Terbaik dari Tuhan yang bisa berikan kepada seorang Ridwan Kamil kan. Jadi Allah, Tuhan selalu menyiapkan skenario terbaik. Dia sedang menyelamatkanmu dari orang yang tidak layak buatmu gitu. Luar biasa. Pak Ridwan, mendengar kata-kata Anda, ini saya mau selamatkan dulu ya Pak Ridwan. Mendengar kata-kata Anda, menurut saya Anda tidak tepat menjadi wali kota. Anda lebih tepat menggantikan motivator, Pak. Gimana, Pak? Nanti kalau pensiun. Kalau pensiun ya, menggantikan motivator. Kayaknya Kalau cocok. motivator tuh syaratnya gini, syaratnya real life-nya juga harus perfect. Oh. Kalau enggak apa yang mau dimotivasikan? Betul sekali Pak. Jadi di kehidupan hidup yang nyatanya harus di itu kan Hidup nyatanya juga. harus kongruen sama dengan apa yang dia ucapkan. Makanya nggak gampang jadi motivator. Oke. Baik Pak Ya, Deddy, ya, ya. sudah Terima selesai kasih semua pertanyaannya. Terima kasih. Bang Ridwan datang sama siapa ini? Ada istrinya sudah menunggu di ruang tamu, silakan. Oh, isinya di Iya. ruang tamu. Oke. Iya. Pak, silakan Pak, kita Ayo. ke ruang tamu Pak. Ada istri Bapak di sana. Terima kasih. Ya, makasih. Jadi ini adalah cinta abadinya ya. Tahun ini 20 tahun. Tahun ini 20 tahun. Dan Pak Ridwan, Kang Emil ini baru aja ulang tahun. Iya. Baru ulang tahun. Nah, ulang tahun itu saya dengar-dengar katanya bukan dapat kado tapi malah dipermalukan di media sosial juga gitu. Itu bukan dipermalukan dong. Bukan dipermalukan. Jadi gini, Pleasant surprise. present surprise. Jadi begini, kalau menurut saya, kan saya tuh sudah 20 tahun ya. Kalau misalnya cuman yang biasa-biasa aja kayaknya udah bosen. Benar. Kang Emil tuh sudah biasa misalnya tengah malam kasih surprise, udah biasa banget. Jadi bikin sesuatu tuh harus yang gak mainstream lah. Terus kemudian apa ya, dipikir-pikir, oh ternyata cobain gitu. Memang tadinya nggak berpikir mau sebesar itulah gitu ya. Tapi ternyata keren juga lah gitu. Jadi ceritanya itu ditaruh di koran ya. Pasang iklan di koran. Berdampingan dengan ikan-ikan jual beli mobil, barang bekas itu. Ada fotonya Pak Ridwan? Ada. Kita berdua foto. Tulisannya apa itu? Ya selamat ulang tahun. Sayang, ada ya? Suamiku Suamiku ini. tersayang. Oh, ada, gitu ya. ada. Nah kayak gitu tuh. Oh, selamat ulang tahun suamiku tersayang. Oh. Belum pernah kan, belum pernah ada yang gitu ya. Belum pernah. Yang saya khawatir, Mas Deddy, yang saya khawatir diikuti nanti selamat ulang tahun dari mantanmu tersayang kan bahaya. Nah, gitu. itu. Jadi ini jangan sering-sering. Jangan sering-sering ya, bahaya. sekali tapi kena gitu. Nah, Kang Emil ketika ngeliat itu kaget atau sudah tahu dulu? Atau benar-benar kaget ketika Kaget kan yang ngasih tahu orang-orang Pak ada koran isinya ucapan selamat kan begitu. Karena biasanya kan nggak pernah seperti itu ya. Tapi ya sesekali lah ya bahwa
lebih baik kita memberikan energi positif kan ke masyarakat daripada beritanya tentang keburukan, perkelahian. Kalau saling mengucap mesra saya kira itu aura dan energinya positif. Kira nggak ada masalah. Tapi jangan sering-sering. Nah, Anda mengatakan aura energinya positif, 20 tahun menikah dan sebagainya. Tapi saya melihat ada ketidakkesinambungan di sini. Gimana? Saya melihat bahwa Ibu Atalia ini selalu berada di tengah-tengah. Maksudnya? Di tengah-tengah orang kedua. Gitu. Kalau foto Instagram ada wanita cantik, seksi, pasti Anda ada di tengah. Ya, saya tegur juga orang tuanya. Tapi poinnya adalah kota bahagia itu kota yang warganya lebih betah di ruang luar ketimbang di rumah. Kalau warga terlalu banyak di rumah, berarti kotanya itu nggak safe, nggak aman. Nah, saya biarkan anak saya, kan alhamdulillah selama ini aman-aman saja gitu. Karena tinggal di kota yang dipersepsikan aman. Tapi dia terinspirasi sama Mas Dedi loh. Dia Oh, Wing iya. Chun juga. Oh, belajar bela diri. Iya. Dia punya jurus yang 1 senti yang gini. One is one. Nah, itu namanya itu ya. Coba ke saya sakit Cobain ke bapaknya. dites di dada saya. Duk. Wah, lumayan. Wing Chun ya. Oke, nah saya bicara tentang, ini kan tadi udah bicara tentang anak, tentang cinta gitu ya. Jadi saya ingat dulu saya pernah ngundang sini, saya juga cerita bahwa Ibu Atalia ini cinta pada pandangan pertama. Karena ceritanya... bukan saya, dia. Ya, maksudnya Kang Emil. Kang Emil itu cinta pada pandangan pertama karena pada saat itu kalau nggak salah keluar mau ke toilet ya. Yang mau ke toilet adalah Saya. Kang Emil. Terus melihat Jadi seorang wanita. love at the first sight itu benar adanya buat saya. Saya itu lagi di pameran, beres urusan karena saya arsitek kan, pameran properti. Saya udah keluar gedung, nyari taksi. Pas mau nyari taksi, kebelet gitu. Pilihannya naik taksi, nahan pipis, atau balik kanan dulu. Saya balik kanan dulu ke toilet kan. Beres dari toilet, mau nyari taksi lagi, lewatlah ada gadis. Gitu. Slow motion Kalau ya? slow motion kan, jaw drop, terus cinta pada pandangan pertama, langsung keluar jurus nomor 9, yaitu minta nomor telepon. Caranya gimana caranya? Caranya gini, saya arsitek, saya punya karya yang perlu dipromosikan. Mungkin saya butuh bantuan Nona untuk bantu proyek saya. Ini kartu nama saya dan kalau boleh minta nomor kontaknya juga, nanti saya hubungi. Gitu. Oh, dikasih? Dikasih, karena gini, kalau dia cuma minta nomor telepon aja pasti nggak akan dikasih dong, ya kan? Tapi karena nawarin kerjaan, saya bilang, oke, modus. ini peluang, iya betul. Jadi karena Modus. Hashtag modus. Modus. Pada saat Tapi itu kan berhasil. Iya, Tapi kan berhasil. Pada saat itu Anda sendiri kerjanya apa pada saat itu? Jadi dulu masih kuliah, saya masih kuliah. Freelance. Saya freelance di perusahaan properti begitu. Jadi kalau Marketing. misalnya ada pameran, saya ikut kerja Oh, magang. bisa magang, bisa jadi SPG, bisa jadi apa, bisa Ya, jadi tapi model, kan bisa saya jadi... khusus properti aja sih waktu Oke, itu. bisa jadi marketing, bisa apa gitu Iya, ya. Dan ini kesempatan kerja nih Oh ceritanya. iya, karena saya pikir, lumayan juga nih gitu untuk karena dulu orang tua saya juga sama, jadi saya harus bisa ngatur keuangan lah gitu. Nah kemudian saya bilang, wah ini oke juga nih. Nah awal-awal Kang Emil waktu PDKT itu saya biasa-biasa aja lah ya gitu ya. Tapi dia semangatnya luar biasa. Jadi kalau malam minggu di rumah saya tuh suka banyak teman laki-laki ya. Kalau saya dulu siapa aja sok boleh main gitu. Ini lewat jalan belakang. Ternyata dia pendekatannya kepada mamah saya. Terus kepada Modus pembantu kedua. saya. Modus kedua. Pembantu dideketin Tadi, juga. tadi jurus nomor 9, ini jurus nomor 3. Anak wanita itu nurut pada nasihat ibunya. Jadi mau dapetin yang kita keceng, gebetan kita, deketi ibunya. Pasti dia nanya ibunya. Kalau kata ibunya oke, dia pasti oke. Pembantunya? Enggak, pembantunya disuap 5.000 rupiah aja. Yang di martabak. Tapi berhasil. Tapi berhasil. Berhasil. Betul, tapi itu betul. Jadi maksud saya dulu saya nggak begitu tertarik sama Kang Emil gitu ya. Tapi karena kemudian Mama, sebetulnya Kang Emil ini saya juga bingung. Dia itu sebetulnya jodoh saya atau jodoh Mama saya gitu ya. Karena gini, Mama tuh pernah bilang, duh kalau punya menantu tuh ya pengennya katanya orang Sunda gitu ya. Terus lebih tua. Terus karena Mama tuh saya tuh seneng banget nata rumah ya. Terus dia bilang pengennya sih arsitek gitu. Loh, Nah kok tiba-tiba menjurus sekali gitu. tapi dulu belum ada Kang Emil, Oh, oke. maksudnya sebelum ada Kang Emil. Terus tiba-tiba datanglah sesosok laki-laki ini.
Sehingga dia Besar. deket banget gitu loh, deket banget sama Dengan mama ibu. gitu. Jadi ketika mama bilang kayaknya nih oke nih gitu ya, gitu. Terus lama-lama oh ya udah kalau mama setuju sih ya oke aja gitu ya. Tapi Kayak suka gitu. dong. Jadi keberhasilan itu. Dan setelah itu teh Iya. ya udah saya jadinya suka banget. Jadi kalau mau mengejar cita-cita harus bekerja keras, juga bekerja cerdas, to smart gitu. Jadi caranya begitu. Jadi bekerja keras Bekerja dan keras. bekerja cerdas. Oke. Tapi kan sempet nggak punya modal buat nikah katanya. Ya karena dulu saya baru lulus, nggak punya uang, nggak punya warisan dari orang tua. Saya modal nekat. Tapi kembali lagi ya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Manjada wajada. Pas saya lagi mikir modal nikah dari mana, tiba-tiba Allah ngasih jalan. Ada orang ngasih proyek sebagai arsitek kan, saya masih ingat. Saya dapat fee sekitar 70 juta rupiah. Saya bilang ke ibu saya, Ibu izinkan saya menikah, insya Allah kalau saya menikah saya tidak akan menyusahkan, saya pakai uang sendiri. Nah, jadi serba kebetulan ya. Pas saya lamar diterima, kan begitu kan. Pas lagi butuh buat biaya pernikahan ada proyeknya, jadi Ada sudah jalan, takdirnya ya? lah. Sudah Jadi saya percaya Tuhan menyayangi saya karena selalu hadir di saat saya butuh kehadirannya, kira-kira begitu. Jadi alhamdulillah. Oke. Makanya saya syukuri kami menikah sudah 20 tahun. Kami tidak mengada-ngada, memang begini adanya dan itu yang membuat cinta kita insya Allah langgeng ya. Dan kalau memang bisa jadi contoh ya alhamdulillah. Oh. Walaupun tidak perfect. Walaupun tidak sempurna. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Ridwan Kamil dan Ibu Atalia. Terima kasih, saya mau mengucapkan terima kasih buat kehadirannya di Hitam Putih. It's such a pleasure to have you. Nice conversation Sama-sama, dan Atuh, ada isinya banget, bisa menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan yang diomongin dari pembicaraan kita ini bukan hanya bisa didengar, dinikmati, tapi ada inspirasinya buat Anda semua ya. Dari pernikahannya, dari cara bekerjanya dan sebagainya. Dan tadi yang pasti adalah, saya ambil satu kata atau saya ingat tadi dari Kang Emil mengatakan kerja yang benar itu bukan hanya kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Jadi kerja keras dan kerja cerdas. Oke. Terima kasih, ini Ridwan Kamil dan Ibu Atalia. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Hai. Cika, hai Mas Dedi. Makin hari tuh makin cantik ya. Masa sih Lihat kamu juga Kayu loh? Wanita tuh aku tuh pernah yang ketemu sama Kayu Wanita di mall gitu, papasan gitu, nggak pakai make up tuh cantik banget, kulitnya tuh kelihatan halus, terus nggak ada jerawat, bersih banget gitu. Masa sih bisa aja. Iya, itu tuh lagi nggak pakai make up loh ke mall gitu. Apa sih rahasianya? Rahasianya, jadi sebenarnya sih thank you ya dibilang cantik, kamu juga makin kece ya. Nah Mungkin gitu karena dong, kita kalau Mas orang Dedi- muji cantik tuh harus balas gitu. gitu ya. Iya. Oke, baik. Males gitu ngeliatnya. Saya lagi bingung, kamu ini kan asisten pribadi saya, kerja sama saya. Kenapa kamu jadi sekarang ngobrol Oh gini curhat-curhat? Pak, bukan apa-apa, ini kan mau memberikan rahasia tentang kecantikan. Iya. Bapak pengen kan punya asisten pribadi yang menjaga penampilan juga kan? Oh, iya, iya. Jadi saya juga harus Saya akan tanya-tanya kasih dong. tipsnya Oh, nih, iya, iya, siapa iya. tahu bermanfaat juga kan gitu. Jadi saya mau tahu rahasia kecantikannya apa. Oke, Masuk kalau akal. gitu. Masuk akal ya, karena perlu ya. Perlu. Nah, jadi memang sebenarnya aku itu tipe cewek tuh yang nggak gitu suka makeup yang terlalu tebal karena bikin kelihatan menor, kelihatan lebih tua juga gitu kan. Dan jadi kalau pergi sehari-hari pun tuh kalau bisa jangan pakai makeup tuh mungkin lebih seneng gitu ya. Tapi kan tentunya kalau mau cantik tapi nggak pakai makeup ya berarti kan kulitnya harus dijaga dengan baik. Perawatannya pun juga harus bagus, baik perawatan dari dalam ataupun dari luarnya juga harus bagus gitu loh. Makanya nih ya, kenapa kulitku bisa seperti ini? Karena dari dulu sampai sekarang aku hanya percaya pada ini dia. Katanya gitu. Itu melindungi ya namanya. Oh, itu melindungi. Iya, melindungi. Anda merasa terlindungi atau merasa risih sebenarnya? Karena kalau ada foto cantik ya bahu saya itu suka miring ke kanan. Nah, jadi harus dibatasi. Jadi gini, Itu mah naluri perempuan. naluri aja. Jadi gini, saya tuh kadang-kadang juga suka gimana ya. Jadi kalau lagi jalan sama Kang Emil misalnya, terus tiba-tiba wah, banyak warga, mereka tuh suka yang kelepasan, mereka suka lupa bahwa di samping Kang Emil tuh ada saya gitu kan. Betul. Jadi kadang-kadang, Kang Emil, I love
love you gitu, segala macam. Terus oke lah, anggap aja saya tiang listrik gitu ya. Kadang-kadang seperti itu kan. Tapi lama-lama itu dalam perjalanannya dulu seperti itu. Jadi kalau misalnya lagi ada di foto begitu, ada mereka, Pak, foto dong gitu. Rame-rame misalnya ibu-ibu begitu ya. Anda di belakang. Enggak, awalnya sih enggak. Aku selalu di samping. Aku selalu di sebelahnya kan. Terus waktu di awal pelantikan itu kan orang nggak tahu bahwa saya adalah istrinya Kang Emil. Terus mereka jadi kesel kali. Jadi maksudnya si ibu ini kok diem aja di situ gantian kali gitu ya. Jadi ibu permisi dong ibu gitu. Terus saya ada yang narik lah, ada yang tiba-tiba di sini lah gitu ya. Karena mereka pikir saya disangkanya ibu-ibu yang nempel terus. Iya, disangkanya ibu gantian dong Bu, gitu. padahal istri saya. Iya. Jelek nggak sih? Nah terus kemudian lama-lama saya pikir, oke. Saya mulai memahami masyarakat maunya apa dan lain-lain. Akhirnya kalau misalnya ada yang meminta foto, saya udah sini saya fotoin aja deh gitu. Biar nggak tengsin juga dong. Jadi Anda yang motoin? Iya, kadang-kadang gitu. Beneran. Malah Anda yang motoin? Iya. Dan mereka justru apresiasi gitu. Oh ibu bener nih, ibu bareng aja. Saya Anda yang tahu. motoin, Kang Emil nggak bilang itu istri saya gitu. Enggak, dia mah gitu aja, cuek aja. Oh, iya. Oke. Tapi Nah, menikah sudah 20 tahun. Tapi ini terlihat tetap romantis. Ini tetap romantis ini settingan. Loh, ini pertanyaan. Soalnya ada yang romantis settingan tuh ada gitu. Buat jualan. Romantis ini settingan atau ini pasti bilangnya benar, tapi saya pengen lihat matanya ketika menjawab. Apa memang setiap harinya tuh seperti ini gitu? ya susah Rahasianya ya, apa deh gitu? Rahasianya, kalau saya begini, kalau saya melihat bahwa saya dengan Kang Emil tuh sama-sama sibuk. Jadi kita memang perlu momen bersama yang mungkin nggak bisa seperti orang lain gitu. Jadi kalau misalnya kayak hari ini aja, saya dengan kegiatan lain saya, Kang Emil dan kegiatan lainnya begitu, kita ketemu di sini. Jadi kita di momen bersama itu kita manfaatkan semaksimal mungkin gitu. Oke. Saya mau tanya, apa yang paling Anda tidak suka dari seorang Kang Emil? Cuek ya, cuek. Sama ya itu, kadang-kadang suka ceroboh ya. Ceroboh tuh? Jadi kalau nyimpen barang suka lupa. Gitu. Tapi nggak akan pernah mungkin lupa istri itu aja. Kata-katanya super sekali ya, luar biasa lu. Oke, saya balik. Kalau Kang Emil apa yang tidak disukai oleh pada istrinya? Liatin matanya. Iya. Secara umum semua kriteria ya, kan pasangan itu ya sebagai ibu menurunkan genetikanya, nilai kearifan hidupnya ke anak. 2 sebagai kekasih kan, berarti harus selalu romantis dan lain sebagainya. Nah itu itu hadir dalam keseharian. Yang saya tidak suka tidak terlalu banyak, paling sering tidak konsisten. Pak, saya mau fitness ya biar langsing. Wah, udah beli tiket, udah beli ini, cuman seminggu. Pak, saya mau sit up, beli alat fitness yang begitu, cuman seminggu. Pak, saya mau main piano. Jadi banyak kepengen, tapi kadang-kadang berhenti di tengah jalan gitu. Jadi saya selalu semangati hidup itu harus istiqomah, kerja itu harus tuntas gitu, selesaikan sampai ujung. Nah, gitu. Tapi kan namanya manusia ya, nobody perfect gitu. Saya orangnya juga berantakan, saya nggak suka rapi, jadi memang agak udah karakter. Akhirnya menikah itu kan ada yang turun, ada yang naik, ketemu di tengah-tengah kan. Saya menerima kelemahannya, banyak kelebihan. Istri saya juga menerima kelebihan, menerima kekurangan. Nobody perfect. Ya? Menikah ini nggak ada contohnya. Kan datang dari keluarga berbeda, pendidikan berbeda. Saya datang dari keluarga berbeda, budaya berbeda. Bertemu di satu. Terus Pak harus kayak pasangan anu. Pasangan anu juga latar belakang sejarahnya beda-beda. Jadi menikah itu nggak bisa dibanding-banding. Karena masing-masing punya cerita yang mungkin juga tidak terpubliskan ke publik. Tapi apapun itu, saya sudah menikah ternyata cukup lama, 20 tahun alhamdulillah. Dan tetap, ya alhamdulillah lah. Sudah menikah 20 tahun. Anak berapa Pak? 2. Iya. Menikah 20 tahun, anak 2 ya? Anak 2 ya? 2 ya, bener 2 kan? 2 kan? Kan kita kemarin dapat itu ya, medali penghargaan keluarga berencana. Oh iya, anak 2. Laki perempuan kan? Laki perempuan, ya. Saya agak dejavu aja denger anak 2. Oke, baik. Saya break dulu. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.
Baik, di hitam putih saya tadi sudah bertanya tentang anak ya, hanya 2 anaknya, oke. Dan udah saya cek benar, ternyata cuma 2. Udah saya cek ya, ternyata cuma 2. Dan kemarin itu ada kabar gitu bahwa Kang Emil ini bahagia karena anaknya bisa membeli handphone sendiri. Ini anak wanita ya? Yang kedua. Yang kedua. Jadi gini, saya ini mencoba mendidik anak saya ya, bahwa bapaknya itu jadi wali kota tidak membuat hidup harus jadi gimana-gimana, cuman lebih sibuk aja. Dan sebagai anak-anak mereka harus paham, tetap hidup apa adanya, sederhana, tidak mendapat fasilitas yang berlebihan. Nah, anak saya yang kedua itu dia hobi bikin Thai iced tea. Dia meracik sendiri, masak sendiri, dia jual di sekolahnya. Jadi dia udah entrepreneur. Nah, hasil penjualannya itu dia kumpul-kumpul, akhirnya bisa membeli HP yang dia mau. Nah. Jadi kesimpulannya, kamu harus bekerja keras untuk apa yang kamu Kalau ada cita-citakan. Walaupun orang- saya bisa belikan buat dia Betul. kapan saja. Tapi kan? kalau ada orang atau teman dia atau orang gitu yang lihat ini gimana sih anaknya wali kota jualan Thai es. Oh, Saya waktu kecil juga umur 7 tahun saya jualan es mambo. Tapi kan Jadi, Anda pada saat itu bukan anaknya wali kota. Bukan. oh, sebetulnya gini, justru kita bangga. Karena apa? Kalau seorang anak gitu ya, dia tidak melihat siapa orang tuanya dan dia mau berusaha sendiri, saya kira itu satu hal yang luar biasa. Kakaknya sampai sekarang, dia sudah 17 tahun, dia sudah bisa nyetir dan lain-lain, dia masih bersepeda ke sekolah. Anak gitu. saya tidak kasih saya motor, tidak kasih saya mobil. Anak saya yang laki-laki sekarang kelas 3 SMA. Dia naik sepeda sampai hari ini seperti bapaknya. Walaupun saya bisa belikan dia mobil, tapi saya latih kamu jadi contoh di masyarakat selama masih bisa memberi teladan naik sepeda, kamu naik sepeda aja. Tapi ada untungnya, gara-gara dia naik sepeda, dia kan minoritas. Yang lain kan bawa mobil lah ya. Cewek-cewek seneng sama dia karena dia berbeda gitu. Dia berbeda. Jadi saya bilang tuh kan ada hikmahnya. Nah, bagaimana dengan seorang pemimpin? Biasanya seorang pemimpin itu pasti ada security-nya, ada bodyguard-nya, ada apanya. Nah, ini kalau anak Anda naik sepeda sendirian itu nggak takut? Ini ya, saya kan berhitung. Bandung ini kota bahagia. Kriminalitasnya juga rendah ya. Dari polisian turun 15% tahun ini. Jadi selama hitungan itu baik, saya kira kota ini harus menunjukkan rasa amannya dengan warganya itu keluar rumah tanpa harus banyak macam-macam. Silakan datang ke Bandung sore sampai malam, itu namanya kakek-kakek, nenek-nenek itu jalan di trotoar, duduk di kursi, anak main sampai jam 11 malam kadang-kadang.